Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul The First Night with the Duke. Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Drama dimulai dari seorang mahasiswi Universitas K. Dia adalah seorang wanita yang biasa aja, tapi memiliki banyak utang yang harus dibayar. Suatu malam, dia mendapatkan notifikasi kalau komik webtoon langganannya tidak akan diterbitkan lagi. Langsung mengamuklah dia. Dia mulai minum-minum dan meninggalkan banyak komentar negatif untuk si penulis komik webtoon tersebut. Lalu keesokan paginya, mahasiswi ini terbangun karena mendengar seseorang membangunkannya dengan memanggilnya Nona. Dia bangun dengan terkejut karena melihat sekelilingnya dan orang yang tidak dikenalinya. Ya benar, dalam semalam, mahasiswi itu telah menjelajah waktu. Dia sekarang menjadi seorang nona bangsawan bernama Cha Suncek. Pagi itu, pelayan Suncek membawanya untuk sarapan bersama dengan keluarganya. Dalam perjalanan menuju ruang makan, mahasiswi itu tersadar kalau sepertinya dia sudah masuk ke dalam komik webtoon kesukaannya yang kemarin malam dia kata-katain. Di ruang makan, kita diperkenalkan kepada ayah Suncek. Dia adalah menteri utama negara. Suncek juga memiliki ibu yang cantik dan bersahaja. Lalu, ketiga saudara laki-laki Suncek. Abang tertua bernama Jang Ho, abang nomor 2 bernama Du Ho, dan adik bungsu Suncek bernama Seho. Setelah perkenalan itu, mahasiswi tersebut memakan semua hidangan yang disiapkan dengan lahap. Ya secara sehari-harinya dia cuma makan mie instan aja. Sekarang dia bahkan memiliki seorang pelayan untuk melayaninya. Mulai sekarang, kita panggil mahasiswi ini dengan Suncek aja ya sahabat nonton. Gak sampai di sana, ayah Suncek kemudian memberikannya banyak uang untuk Suncek habiskan nanti malam di Klub Dahong. Klub Dahong adalah klub para wanita bangsawan yang diadakan setiap tanggal 15. Tentu saja dengan senang hati Suncek menerima uang tersebut dan merelakan dirinya menikmati segala kemewahan menjadi seorang nona bangsawan. Dia bahkan bercita-cita untuk gak kembali lagi ke dunia aslinya. Aduh, kocak dah. Ini namanya dengan sukarela melarikan diri akibat kenyataan hidup yang pahit. Siang itu, ketika Suncek sedang berbelanja, dia bertemu dengan Hwason. Hwason adalah karakter jahat di komik tersebut. Hwason menginginkan gaun yang sedang dipilih oleh Suncek. Tapi karena Suncek tahu kalau si Hwason itu adalah karakter jahat, jadi dia memilih damai. Suncek malas untuk berurusan sama si Hwason dan memilih untuk mengalah. Jadi Suncek malahan memberikan gaun yang telah dipilihnya untuk Hwason. Hal ini tentu saja membuat pelayan Suncek jadi bingung. Oh, Suncek mau mengalah begitu aja? Pada saat yang sama, seorang wanita bangsawan lainnya masuk. Dia bernama Cho Un-e. Un-e adalah seorang yatim piatu yang diadopsi oleh saudagar terkaya di Joseon. Un-e adalah pemeran utama wanita di komik tersebut yang nantinya akan jatuh cinta dengan pemeran pria utama yaitu Pangeran Gyeongsong. Hwason menyatakan ketidaksukaannya terhadap Un-e dan mengajak Suncek bekerja sama untuk melakukan sesuatu terhadap Un-e nanti malam di acara Klub Dahong. Apalagi acara itu kali ini diadakan di kediaman Un-e. Kita lalu diperkenalkan dengan si pemeran pria utama dalam komik. Dia adalah Yi-beon yang juga dikenal dengan sebutan Pangeran Gyeongsong. Dia adalah seorang yang terkenal kejam dan sadis kepada para bawahannya jika para bawahannya melakukan kesalahan sekecil apapun. Kemudian kita diperkenalkan dengan pemeran pendukung pria bernama Jung Soo-gyom. Dia adalah pejabat Hong Woo-gwan. Soo-gyom terkenal manis, sopan dan bahkan cerdas. Soo-gyom adalah satu-satunya teman Yi-beon. Akhirnya malam pun tiba, Suncek dalam perjalanan ke acara Klub Dahong. Sebagai karakter sampingan, Suncek sangat mengharapkan Un-e dan Yi-beon dapat bertemu dan jatuh cinta malam ini. Seperti yang seharusnya tertulis di dalam komik. Intinya, Suncek tuh sangat mendukung hubungan Un-e dan Yi-beon. Saat acara dimulai, Hwason memulai aksi jahatnya. Dia menyuruh Un-e untuk menuangkan teh ke gelasnya. Tapi Hwason tiba-tiba menjatuhkan gelas itu ke lantai sampai pecah. Ketika Un-e sedang membersihkan pecahan gelas tersebut, tangannya terluka dan dia mohon diri dari acara tersebut. Sebelum Un-e pergi, Suncek memberikannya sapu tangan. Dan diam-diam dalam hati menyemangati Un-e, mendukung Un-e sebagai pemeran karakter utama wanita. Setelah Un-e pergi, para wanita dipimpin oleh Hwason malahan menggosipkan Un-e yang aneh-aneh. Hal ini membuat Suncek kesal. Tapi dia tetap diam karena Suncek nggak ingin cerita di komik itu terganggu. Tapi ternyata Un-e masih ada di sekitaran tempat itu dan mendengar semuanya. Hwason yang mengetahui hal ini langsung memanggil Un-e. Dan kali ini terang-terangan menyudutkannya dengan kata-kata yang tidak pantas. Dan kali ini Suncek nggak bisa menahan dirinya. Dia langsung berteriak untuk menghentikan ulah Hwason. Di sisi lain, Yi-beon dan para pasukannya sedang mengejar kelompok Hokusa. Dalam pengejarannya, Yi-beon akhirnya bertarung dengan salah satu anggota dari kelompok Hokusa. Yi-beon pun berhasil memenangkan pertarungan dan menangkap orang tersebut. Dia kemudian menginterogasi orang itu. Tapi orang tersebut berkata kalau dia bisa menjadikan Yi-beon raja berikutnya.
Mendengar itu, Yibon menjawab kalau dia nggak tertarik dengan Tata, lalu langsung menghabisi orang itu. Kembali ke Suncek, dia nggak terang-terangan membela Une. Suncek mengalihkan perhatian Hwason dan semua wanita itu dengan menyarankan agar mereka minum alkohol bersama. Hal ini disambut positif oleh Hwason dan menyuruh Une untuk mengambilkan alkohol terbaik yang dia miliki. Setelah semua alkohol dihidangkan, Suncek memulai aksinya. Dia meracik minuman malam itu dan menyebutnya dengan sebutan koktail. Suncek lalu membagikan koktail kepada seluruh wanita bangsawan tersebut. Semua wanita bangsawan itu tergila-gila dengan racikan koktail buatan Suncek. Bahkan, berita tentang nikmatnya koktail buatan Suncek langsung tersebar ke seluruh kota. Hal ini membuat orang-orang berbondong-bondong mendatangi kediaman Une. Mereka ingin mencicipi koktail buatan Suncek. Sugiem pun ada di sana dan menyaksikan aksi Suncek yang sedang mabuk mencampur seluruh minuman alkohol malam itu. Lalu keesokan paginya, Suncek terbangun dan kembali terkejut karena dia terbangun di samping Yibon. Jadi di malam sebelumnya, Suncek yang mabuk berjalan-jalan di sebuah danau. Saat sedang duduk, dia teringat kalau di danau itu, Une dan Yibon akan bertemu. Lalu mereka akan jatuh cinta. Suncek sangat gembira berpikir akan melihat adegan tersebut dengan kedua matanya. Tapi saat Suncek kembali berdiri, dia hampir terpeleset. Untung aja Yibon datang tepat waktu untuk menolong Suncek. Saat melihat Yibon, Suncek yang sangat mabuk malahan dengan berani mencium Yibon. Suncek mengaku kalau dirinya sangat mengenal Yibon. Suncek berbicara kepada Yibon dengan cara yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Hal ini tentu saja meninggalkan kesan yang mendalam bagi Yibon. Kembali ke pagi hari yang mengejutkan. Suncek bangun dengan masih kebingungan karena tiba-tiba Yibon berada di sisinya. Pada saat yang sama, Yibon dipanggil untuk bekerja. Sebelum Yibon pergi, dia meminta Suncek untuk menunggunya. Saat itulah Suncek menyadari kalau dirinya sudah menghabiskan malam bersama dengan pria orang lain. Secara kan seharusnya Yibon jatuh cinta sama Une, bukan sama Suncek. Setelah menyadari kegilaan yang terjadi, Suncek diam-diam menyelinap keluar dari kediaman Yibon. Dia lalu mampir ke kediaman Une, dan Une menyambut Suncek dengan hangat, mengajaknya untuk minum teh bersama. Une berterima kasih atas kebaikan Suncek yang membelanya kemarin malam di depan Hwason. Dan Une memuji keterampilan Suncek dalam membuat koktail. Une ingin agar Suncek mengajarinya, agar bisa menghidangkan koktail tersebut untuk tamu di kedai teh miliknya. Tentu saja Suncek menerima gagasan itu. Suncek lalu bertanya untuk memastikan apakah Une dan Yibon kemarin malam bertemu. Tapi dari jawaban Une, Suncek menyadari kalau dirinya telah secara tidak sengaja mengubah alur cerita komik tersebut. Sementara itu di istana, Yibon menemui sang raja. Raja memberikannya tugas khusus, tapi Yibon menolaknya, karena sekarang Yibon ingin menikah. Mendengar itu, raja langsung setuju. Tapi raja ingin agar 3 bulan lagi, Yibon melakukan tugasnya itu, yaitu memimpin para utusan ke Cina. Jadi dalam 3 bulan ini, Yibon diminta untuk menyelesaikan urusan pernikahannya. Dalam perjalanan pulang, Suncek bertemu dengan pelayannya. Dia memberitahunya kalau sebuah lamaran pernikahan resmi dari Yibon telah tiba di rumah Suncek. Mendengar ini, Suncek bergegas kembali menemui Yibon. Suncek mengkonfrontasinya karena telah mengirimkan lamaran pernikahan. Tapi Yibon mengatakan itu karena mereka berdua telah menghabiskan malam bersama. Dan ini adalah kewajiban yang harus mereka penuhi. Namun Suncek menolak gagasan itu. Intinya ya, meskipun mereka telah menghabiskan malam pertama, mereka nggak harus menikah kok. Pokoknya Suncek bersikeras menolak lamaran Yibon. Yibon yang mendengar penolakan dari Suncek langsung memperingatkan Suncek tentang konsekuensinya. Yibon mengatakan kalau Suncek menolaknya, maka Suncek akan dianggap sebagai pengkhianat. Hal ini akan berdampak untuk seluruh keluarga Suncek. Mereka akan kehilangan gelar bangsawan dan kedudukan di pemerintahan. Bahkan keluarga Suncek akan dihukum selama 3 generasi keturunannya. Karena diancam begitu, Suncek pun mulai menyusun strategi. Suncek mengatakan kalau dirinya sendiri yang akan memberitahu keluarganya tentang pernikahannya. Yibon menyetujuinya dan memberi Suncek waktu 3 hari. Kalau dalam 3 hari Yibon belum mendengar kabar dari keluarga Suncek, Yibon akan mengirimkan lamaran pernikahan lagi kepada keluarganya Suncek. Di rumah, Suncek meminta pelayannya untuk mengemas pakaian mereka, karena Suncek berencana untuk kabur aja dari Yibon. Tapi pelayan Suncek mengingatkan Suncek bahwa sangat mudah bagi Yibon untuk mencari mereka. Pada saat yang sama, Hwason mendatangi Suncek dan mengajaknya berbicara. Hwason menanyai Suncek tentang gosip yang sedang beredar, di mana Suncek telah bermalam bersama dengan Yibon. Tentu saja Suncek tidak bisa menjawab pertanyaan Hwason itu. Hal ini membuat Hwason menyadari kalau gosip itu benar. Hwason sangat marah mengetahui hal ini. Dia hendak menyiram air ke arah Suncek, tapi Suncek menangkisnya dengan kipas, sehingga air itu malahan mantul dan mengenai Hwason. Makin kesal jadinya si Hwason. Dia berjanji akan membalas Suncek. Pertama, karena Suncek telah merebut pujaan hatinya, dan kedua karena Suncek menangkisnya dengan kipas.
Kembali ke rencana Suncek, karena dia cuma punya waktu 3 hari, Suncek harus berpikir bagaimana dia bisa menghindari pernikahan. Rencana A adalah kabur, tapi tentu saja itu tidak akan berhasil. Secara semua pengawal Yibon berjaga-jaga dengan ketat untuk mencegah Suncek meninggalkan ibu kota dengan alasan apapun. Akhirnya Suncek menjalankan rencana B, yaitu dengan memprovokasi Yibon. Suncek sengaja berdandan kotor, dekil dan bau. Dia bahkan menggali kentang untuk langsung dimakan. Hal ini Suncek lakukan agar Yibon ilfil sama dia, lalu membatalkan pernikahan mereka. Tapi Yibon tidak tergoyahkan, dia malah memuji Suncek karena Suncek bisa menjadi contoh putri bangsawan yang baik. Karena gagal lagi, Suncek pun melakukan rencana C, yaitu menjadi seorang putri bangsawan yang sombong dan hidup mewah. Suncek berulah di depan semua orang, mengatakan kata-kata yang kasar dan tidak sopan. Suncek bahkan bekerja sama dengan pelayannya, dan memperlakukan pelayannya dengan semena-mena di hadapan semua orang. Pada saat itulah Yibon ada di sana dan menyaksikan semua perbuatan Suncek. Namun sekali lagi, Yibon memaklumi Suncek, mengatakan kalau Suncek harus berpenampilan seperti itu jika ingin setara dengannya. Tentu saja Suncek merasa kesal karena si Yibon ini susah banget ditembus. Tapi Suncek gak kenal lelah, dia terus melanjutkan rencana D. Jadi malam itu Suncek mendatangi Yibon. Dia memberikan hasil ramalan tentang kecocokan mereka. Intinya kalau mereka berdua menikah, Yibon ditakdirkan akan mati muda. Namun Yibon mengatakan kalau dia nggak masalah mati muda. Yang penting dia sudah menjalani hidupnya dengan benar. Suncek berkata, tapi aku akan jadi janda. Yibon menegaskan kalaupun Suncek akan menjadi janda, Suncek tetap akan hidup dengan tenang. Karena seluruh harta Yibon akan diberikan untuk Suncek. Dengan syarat Suncek tidak boleh menikah lagi. Karena gagal lagi, keesokan harinya Suncek ke kuil untuk menyerahkan dirinya menjadi biksu. Tapi Yibon tiba-tiba nongol di situ. Dia langsung mengatakan kalau Suncek nggak bisa jadi biksu. Karena dia suka minum. Suncek dan keluarganya bahkan makan daging setiap hari. Nggak sampai di sana, Yibon juga mengatakan kalau Suncek sudah melakukan malam pertamanya. Hal ini tentu saja membuat Suncek menjadi sangat frustasi. Rencana apapun yang diperbuatnya selalu berujung kepada kegagalan. Malam itu dengan penuh putus asa, Suncek akhirnya memutuskan untuk kabur dari ibu kota dengan menggunakan jalur hutan. Tapi di sana Suncek bertemu dengan dua pria pencuri. Saat keadaan mulai memburuk, Sugyeom dengan dramatis muncul di sana dan menolong Suncek dari kedua pencuri itu. Suncek langsung tertarik dengan Sugyeom. Apalagi Suncek memang selalu menyukai karakter pendukung. Ya, macam second lead syndrome lah ya. Setelah peristiwa itu, mereka berdua pun berjalan bersama. Di sana Sugyeom mengatakan kalau kemarin itu dia pernah melihat Suncek mencampur minuman di kedai teh une dan terpesona akan aksi Suncek tersebut. Sugyeom lalu mengundang Suncek ke klub Sonmun. Klub Sonmun adalah klub minum, tapi disamarkan sebagai klub astrologi yang Sugyeom dirikan. Namun tiba-tiba Yibon muncul di sana dan melarang Suncek untuk bergabung dengan Sugyeom ke klub Sonmun. Pada saat yang sama, ketiga saudara Suncek muncul juga di sana. Mereka bertiga habis minum-minum di daerah itu. Jungho si kakak tertua menyapa Yibon. Yibon menghargai mereka dan menyebut mereka calon saudara iparnya. Ucapan Yibon ini tentu membuat semua orang di sana terkejut. Karena melihat semua orang terkejut, Yibon menyadari kalau Suncek sepertinya belum memberitahu keluarganya. Karena itulah dengan semangat 45, Yibon mencoba untuk memberitahu seluruh orang di sana kalau dia mau menikahi Suncek. Tapi belum juga Yibon mengatakan seluruh kalimatnya, Suncek segera menghentikan Yibon. Namun tiba-tiba leher Suncek kepelitek dan dia terjatuh dengan dramatis. Sugyeom berencana untuk menangkap Suncek, tapi Yibon segera menangkis tangan Sugyeom dan langsung menangkap Suncek. Sebelum pingsan, Suncek menyadari kalau dia harus mati agar pernikahannya dibatalkan. Kita lalu dibawa ke kehidupan Suncek saat dia berada di dunianya. Ketika di kampus, tiba-tiba pacar dari sahabat Suncek pura-pura menyatakan perasaan cintanya kepada Suncek. Suncek jelas-jelas menolak pria itu. Tapi Ah Yong yang adalah sahabat Suncek menjadi cemburu dan marah kepada Suncek, mengklaim kalau Suncek telah mencuri pacarnya. Sejak saat itu, Suncek jadi bahan gosip di kampusnya. Karena itulah Suncek memutuskan untuk cuti kuliah. Dia merasa disalahpahami. Padahal Suncek nggak pernah menginginkan punya orang lain. Kembali ke masa sekarang, Suncek akhirnya siuman dari pingsan dramatisnya itu. Dan sekarang sudah berada di kamarnya, dikelilingi oleh pelayan dan ketiga saudaranya. Saudara-saudara Suncek kebingungan dengan kelakuan Pangeran Gyeongsong yang begitu panik saat Suncek pingsan dan langsung membawa Suncek ke rumah. Bahkan memanggilkan tabib kerajaan untuk Suncek. Tapi Suncek dan pelayannya tetap tutup mulut dan tidak memberitahu apapun kepada ketiga saudara Suncek. Sementara itu, tabib istana memberitahu Yibon kalau mereka harus menemukan sebuah tanaman obat agar dapat mengobati Suncek secara sempurna. Maka karena itu, si tabib dan Yibon pergi ke sebuah apotek. Tapi yang menyambut mereka adalah seorang remaja pria dan mengatakan kalau hanya dia yang bisa menjual tanaman obat itu. Tentu dengan satu syarat, di mana Yibon harus mengambil sesuatu di sebuah kuil di puncak gunung.
Karena cintanya pada Suncek, Yibon pun mendaki gunung tinggi itu, dan sampailah dia di sebuah kuil. Namun pada saat yang sama, seekor harimau menyerangnya, sampai Yibon terlempar dan hampir terjatuh ke jurang. Ternyata itu adalah harimau jadi-jadian. Remaja pria itulah si harimau. Dia mengatakan kalau roh gunung telah mengurungnya di sana. Tapi karena di apotek tertinggal selai rambutnya, si harimau jadi bisa meminta bantuan Yibon. Sebagai imbalannya, siluman harimau memberikan Yibon tanaman obat yang dia cari. Setelah mendapatkan tanaman itu, Yibon segera menemui Suncek dan memberikannya tanaman obat tersebut. Suncek terkejut melihat penampilan Yibon yang terluka dan berantakan, lalu mulai mengkhawatirkannya. Tapi Yibon menenangkan Suncek dengan mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Yibon juga memperbolehkan Suncek untuk mendatangi klub Sonmun yang Sugyeom dirikan itu. Siang itu, Suncek mendapatkan surat dari Une. Dia mengundang Suncek ke kedai tehnya. Melihat surat itu, Suncek jadi kepikiran sebuah ide cemerlang. Suncek lalu mendatangi Sugyeom, meminta izin apakah Suncek bisa membawa seorang teman wanita nanti malam ke klub Sunmun. Tentu saja Sugyeom mengizinkannya. Sugyeom juga memberitahu Suncek kalau Yibon akan datang ke klub Sunmun. Mendengar hal itu tentu membuat Suncek merasa lega. Sepertinya Suncek berniat untuk menjodohkan Une dan Yibon nanti malam di klub Sunmun. Akhirnya malam pun tiba. Suncek dan Une pun tiba di gerbang klub Sunmun. Suncek lalu memperkenalkan Une kepada Sugyeom. Setelah itu, Sugyeom mengajak Suncek dan Une masuk ke klub Sunmun, lalu memperkenalkan mereka kepada seluruh anggota klub Sunmun. Semua anggota klub Sunmun dengan meriah menyambut para gadis itu. Pada saat yang sama, Yibon pun muncul di sana dengan penampilan yang luar biasa bersinar sampai membuat Suncek terpesona. Tapi ketika Yibon sampai di sana, seluruh anggota klub Sunmun tampak tidak bersahabat. Mereka mungkin takut dengan Yibon. Apalagi rumor tentang Yibon memang gak enak kan? Acara klub Sunmun pun dimulai. Pertama, mereka semua akan memakan hidangan yang Une sudah siapkan dari kedai tehnya. Suncek mengambil momen ini untuk memuji Une setinggi langit karena Une ahli dalam membuat camilan dan teh. Tapi sayangnya, Yibon sama sekali tidak tertarik dengan Une. Yang berarti Suncek harus putar otak lagi agar Yibon tuh mau berbicara lebih dalam dengan Une. Maka karena itu, Suncek menawarkan agar semua orang di sana memakan camilan manis yang sudah Une siapkan. Dengan harapan Yibon akan lebih tertarik dengan Une. Tapi lagi-lagi si Yibon nggak mau memakan camilan itu. Maka karena itu Suncek mendatangi Yibon dan langsung cekokin camilan itu ke dalam mulut Yibon. Hal ini sontak membuat semua orang di sana terkejut. Namun setelah memakan camilan itu pun, Yibon tetap nggak tertarik dengan Une. Dia malah berkata camilan manis membuat otak menjadi tumpul. Duh, si Yibon beneran pahit kayak racun dah ya. Karena gagal lagi, Suncek bertanya ke Sugyeom. Bukankah Sugyeom sudah menyiapkan sebuah acara penyambutan? Sugyeom lalu mengumumkan kalau dia sudah menyembunyikan puisi di suatu tempat. Siapa yang menemukan pertama kali dan menyelesaikan puisinya akan diberi penghargaan. Salah satu puisi itu ada cincin emasnya, dan siapa yang menemukannya boleh mendapatkan cincin emas tersebut. Mendengar itu, semua orang bergegas untuk mencari puisi tersebut, tapi tidak dengan Yibon. Dia mengatakan kalau dirinya nggak butuh harta, karena dia sudah menemukan harta yang sesungguhnya. Maksudnya adalah Suncek. Buset dah, cinta Yibon cinta sejati apa ya? Tapi Sugyeom mengatakan, kalau nggak ikutan mencari, Yibon harus dikeluarkan dari klub Sunmun. Sementara itu, Suncek bersama Une dalam perjalanan untuk mencari puisi tersebut. Suncek mengatakan kalau sepertinya puisi itu ada di taman di ujung kolam. Une pun mengajak Suncek untuk bersama-sama pergi ke sana. Tapi Suncek pura-pura sakit perut dan mohon diri ke toilet, meminta Une untuk pergi duluan aja. Ketika Une tiba di taman ujung kolam, tiba-tiba Yibon juga ada di sana. Wah, udah sesuai rencana nih. Kelopak bunga juga udah mulai bertebaran, menciptakan suasana yang romantis. Dan ternyata, pelayan Suncek yang nebarin tuh kelopak bunga dari atas pohon. Tapi reaksi Yibon di luar dugaan. Dia malahan bersin karena alergi kelopak bunga dan mohon diri dari sana. Melihat rencana kelopak bunga bertebaran gagal, pelayan Suncek melakukan aksi keduanya, yaitu melepaskan tikus. Nah, ketika Une melihat tikus itu, dia langsung berlari ke arah Yibon. Tapi Yibon menghindarinya. Hal ini membuat Une tidak seimbang. Une berusaha menggapai sesuatu agar tidak jatuh, dan akhirnya mengambil pedang Yibon lalu terjatuh ke kolam dong. Melihat Une yang jatuh ke kolam, Yibon bahkan tidak peduli dan tidak menolongnya sama sekali. Dia hanya mengambil pedangnya yang sudah terjatuh ke dalam kolam. Wah, si Yibon sih beneran kagak bisa ditembus. Kesel banget sih jadi Une. Seenggaknya ditolong gitu loh ya. Akhirnya semua orang kembali ke acara klub Sunmun. Lalu tiba-tiba Yibon berniat untuk membubarkan acara malam itu. Tapi Suncek yang tahu kalau rencananya gagal menghalangi pembubaran itu. Mengatakan kalau dirinya akan membuatkan koktail untuk mereka semua. Tentu saja hal ini sangat disambut baik oleh semua orang di sana. Awalnya mereka semua minum-minum dan bersenang-senang bersama. Namun tiba-tiba selagi Suncek mencampur semua minuman alkohol itu, minuman itu berubah jadi api dong, yang mulai membakar tempat perkumpulan tersebut. Semua orang langsung berlarian keluar.
Sugyo menyelamatkan Une, sementara Yibon menyelamatkan Suncek. Setelah berhasil membawa Suncek ke tempat yang aman, api-api itu mulai menyambar kembang api. Saat melihat kembang api bertebaran di langit, Yibon mengatakan kalau Suncek sangat cocok menjadi pengantinnya. Suncek mendengar itu mengklaim Yibon sudah gila. Yibon membenarkan kalau dirinya memang udah gila. Gila kan Suncek? Wah, luar biasa ya. Kita lalu kembali ke 5 jam sebelum kebakaran terjadi, di mana semua orang di klub Sonmun bersantai, minum-minum dan bermain bersama. Suncek bahkan mengajari mereka bermain macam Uno Stako gitu. Tapi Stakonya diganti dengan pertanyaan untuk orang di sebelah kanan mereka. Bagi yang nggak bisa menjawab pertanyaan itu, mendapatkan hukuman dan hukumannya disuruh minum. Permainan pun dimulai. Kali ini giliran Yibon yang mengambil Stakonya. Pertanyaan sebenarnya adalah apa warna celana dalammu? Pertanyaan itu ditunjukkan kepada orang yang berada di sebelah kanan Yibon, dan orang itu adalah Suncek. Karena pertanyaannya memalukan, maka Yibon sengaja mengganti pertanyaan dengan menanyakan, kapan terakhir kali kamu berciuman? Dengan percaya diri dan bangga, Suncek menjawab, oh, aku mah nggak pernah berciuman dari sejak lahir. Mendengar jawaban Suncek, Yibon langsung menggodanya. Hal ini membuat Suncek salah tingkah dan langsung menutup mulut Yibon. Melihat tingkah Suncek, semua orang di sana pun kebingungan. Karena melihat semua orang kebingungan, Yibon mengatakan dengan semangat 45 kalau dia berniat menikahi Suncek. Mendengar itu, orang-orang di sana tambah kebingungan lagi. Pada saat yang sama, Une tiba-tiba merasa nggak enak badan, dan muncul ruam merah di tubuhnya. Suncek yang melihat itu langsung menyadari kalau Une mengalami alergi akibat koktail buah persik yang Suncek buat sebelumnya. Karena Suncek buru-buru mencari air untuk Une, dia nggak sengaja menyenggol lilin di meja sehingga lilin itu mengenai lantai yang basah karena minuman alkohol. Dengan segera api pun menyambar tempat tersebut. Ternyata begitulah kejadiannya sahabat nonton. Kembali ke saat ini, di kediaman Suncek, para saudara Suncek memberitahu ibu mereka kalau keluarga mereka mendapatkan lamaran pernikahan dan itu adalah dari Yibon. Langsunglah Suncek dan Yibon disidang oleh keluarga Suncek. Ayah Suncek sangat menentang pernikahan mereka dengan alasan karena ketiga saudara laki-laki Suncek belum menikah. Tapi Yibon bersikeras berkata kalau Sunceklah yang telah mengambil malam pertama Yibon. Suncek telah mengambil ciuman pertama Yibon dan bahkan keperjakaannya. Sontak semua orang di sana langsung syok berat mendengar perkataan Yibon. Tapi ayah Suncek bersikap tegas, menegaskan kalau dia melarang Yibon dan Suncek menikah karena ayah Suncek gak kepengen Suncek menjadi anggota keluarga kerajaan. Dengan alasan itu, Yibon pun gak bisa melawan dan sidang pun dibubarkan. Setelah itu, ibu Suncek berbicara berdua dengan Suncek. Dan gak bisa ditebak dong. Ternyata ibu Suncek diam-diam malah setuju Suncek menikahi Yibon. Karena menurutnya penampilan adalah prioritas. Buju Buneng dah ini ibu, kekinian banget, yang penting ganteng ya bu. Sementara itu, Yibon pulang ke kediamannya. Dia tenggelam dalam kenangan masa lalu. Dulu, ibu Yibon menyuruh suaminya untuk mengambil alih tahta kerajaan. Tapi suaminya menolak. Karena itu, ibu Yibon bertindak sendiri, tapi gagal dan berakhir kehilangan nyawanya. Raja sekarang yang adalah paman Yibon, dialah yang telah menghabisi ibu Yibon. Paman Yibon juga hendak menghabisi ayah Yibon dan Yibon. Tapi Yibon maju. Dia memohon agar pamannya mengampuni keluarganya. Sebagai gantinya, Yibon berjanji akan melakukan apa saja untuk pamannya itu. Nah, sejak saat itulah Yibon menjadi anjing pemburu kerajaan. Dia memegang pedang dan hidup di bawah bayang-bayang pamannya. Yibon menghabisi siapapun yang disuruh oleh pamannya. Sekarang Yibon teringat akan perkataan Suncek saat pertama kali mereka bertemu, di mana Suncek seperti mengenal hati Yibon. Saat itulah Yibon menyadari kalau hatinya sudah terikat dengan Suncek. Keesokan harinya, kabar tentang Yibon akan menikahi Suncek pun tersebar di kalangan masyarakat. Hal ini tentu membuat Suncek merasa malu, sampai dia nggak sengaja menabrak seseorang dalam perjalanannya. Ternyata orang itu adalah orang asing, bernama Mark yang terdampar di Joseon. Suncek lalu mengajak Mark untuk makan bersama di sebuah kedai, kemudian membawa Mark ke toko pakaian. Suncek meminta tolong kepada pemilik toko untuk membuatkan pakaian bagi Mark, dan meminta pemilik toko untuk mencarikan Mark tempat tinggal. Pemilik toko pun setuju untuk melakukannya. Malam harinya, Sugyo menyelinap masuk ke kediaman Suncek. Awalnya, Suncek kegeeran dan mengira kalau Sugyo mendatanginya untuk menyatakan cinta kepada Suncek. Tapi Sugyo datang untuk meminta dukungan Suncek karena Sugyo mulai jatuh cinta kepada Une. Nah loh, makin berantakan cerita di komik webtoon ini deh. Sedangkan di tempat lain, Yibon mendatangi abu-ibunya. Karena Yibon kan mau menikah, jadi meminta restu gitulah. Tapi tiba-tiba Yibon diserang oleh beberapa orang dari klan Heusa. Namun setelah pertarungan beberapa lama, orang-orang itu akhirnya melarikan diri. Keesokan harinya, Yibon melaporkan tentang serangan semalam kepada pamannya yang adalah raja sekarang. Yibon mengusulkan agar keamanan di dalam kerajaan diperketat, dan raja nggak meninggalkan istana untuk sementara waktu. Sementara itu di pasar, Suncek kembali bertemu dengan Mark. Mark meminta Suncek mengajaknya keliling kota.
Karena merasa kasihan, Suncek pun memberikan tur kota bentuk Mark. Mereka pun bersenang-senang bersama. Namun setelah Mark dan Suncek berpisah, kita mengetahui kalau Mark adalah suruhan dari Hwason. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Suncek menjadi pucat. Dia terjatuh, batuk-batuk, dan bahkan mengeluarkan cairan merah dari mulutnya. Malam itu, ketika Yibon hendak mengunjungi Suncek, Yibon mendapat laporan dari pelayan Suncek kalau Suncek dibawa oleh para petugas ke zona karantina terpencil karena Suncek menderita wabah penyakit yang sedang melanda negeri itu. Segeralah Yibon menunggang kudanya dan berlari sekencang mungkin untuk menemui Suncek ke bangsal isolasi. Awalnya para penjaga melarang Yibon untuk masuk, tapi Yibon memohon kepada mereka. Di bangsal isolasi, Suncek terlihat sangat menderita. Dia bahkan mengalami halusinasi parah. Yibon akhirnya menemui Suncek dan langsung menjaganya. Yibon memeluk Suncek dengan erat, membantu Suncek melewati masa terburuknya. Suncek sangat terharu dengan perlakuan Yibon yang seperti itu. Yibon pun mengakui kalau dia mencintai Suncek. Sepertinya Mark yang telah menyebarkan penyakit itu kepada Suncek deh atas perintah Hwason. Keesokan harinya, Ibu Suri mendatangi raja dan mengajukan permintaan agar calon istri Yibon dipilih berdasarkan seleksi nasional. Tanpa berbelit-belit, raja pun segera menyetujui permintaan Ibu Suri dan meminta Ibu Suri yang mengatur semuanya. Sedangkan di ruang isolasi, Yibon terus menjaga Suncek. Yibon membuat obat untuk Suncek, merawatnya dengan sepenuh hati dan menjaganya. Suatu ketika, Suncek akhirnya mulai siuman. Dia terbangun dan melihat Yibon yang berjaga sepanjang hari merawatnya. Bener-bener calon suami ideal lah pokoknya ini mah. Lama-lama Suncek bisa meleleh sih ini. Sementara itu, selebaran dari Kementerian Silsilah Kerajaan mulai dipajang di seluruh ibu kota, mengumumkan pencarian calon istri untuk Yibon. Dan coba tebak apa yang terjadi. Semua wanita di negeri itu berbondong-bondong mendaftar, termasuk Hwason dan Une. Ya benar, Une juga ikutan mendaftar. Si siluman harimau yang sedang merasuki seorang wanita melihat kejadian ini dari jauh dan sengaja menerbangkan satu selebaran pengumuman itu ke ruang isolasi di mana Suncek berada. Di ruang isolasi, Suncek yang mulai pulih akhirnya melihat selebaran itu. Suncek tentu merasa terkejut dengan hal tersebut dan diam-diam menyelinap keluar dari ruang isolasi. Suncek pun berlari kencang meskipun tubuhnya masih belum pulih sepenuhnya. Suncek sekarang bertekad untuk mendedikasikan diri sepenuhnya hanya untuk Yibon. Setelah mengucapkan janji suci kepada dirinya sendiri, Suncek menguatkan dirinya dan berlari kencang agar bisa sampai tepat waktu ke tempat mendaftar untuk menjadi istri sang pangeran. Setelah melewati perjalanan jauh, Suncek kembali lagi ke ruang isolasi. Di sana, Suncek melihat ada genangan cairan merah. Hal ini membuat Suncek mengkhawatirkan Yibon. Tapi untungnya, Yibon muncul dengan kondisi baik-baik saja. Yibon lalu memberikan Suncek makan. Kemudian Suncek memberitahu Yibon tentang selebaran proses seleksi untuk pernikahan Yibon. Melihat selebaran itu, Yibon langsung meremas dan membuangnya, mengklaim kalau pernikahannya adalah keputusannya sendiri dan bukanlah keputusan kerajaan. Tapi Suncek berkata kalau Yibon kan pangeran, nggak mungkin bisa seenaknya aja gitu. Suncek juga mengaku kalau dirinya sudah mendaftar juga tadi. Hal ini tentu membuat Yibon terkejut. Dia menanyakan kenapa Suncek berubah pikiran. Suncek menjawab kalau selama ini Suncek takut kepada dirinya sendiri. Takut kalau situasi yang sama akan terulang kembali. Ini maksudnya adalah sewaktu Suncek hidup di dunia nyatanya ya sahabat tonton, yang kejadian pacar dari sahabat baik Suncek mempermainkan Suncek dengan mengatakan cinta kepada Suncek itu loh. Yibon menanggapi cerita Suncek dengan mengatakan kalau itu semua bukanlah salah Suncek. Suncek juga mengatakan kalau sebenarnya Yibon tuh sudah ada jodohnya sendiri dari awal, dan Suncek adalah karakter sampingannya aja. Dalam hati Suncek bertanya, apakah dirinya boleh menginginkan posisi Une? Namun sekali lagi Yibon menegaskan kalau dirinya lah yang telah memilih Suncek. Dan jika memang benar Yibon adalah pemeran utama prianya, maka Yibon dengan senang hati memilih Suncek menjadi pemeran utama wanitanya. Hihi, Pangeran Gyeongsong paling bisa dah ya. Malam itu Yibon membawa Suncek menemui tabib kerajaan. Tabib itu menjelaskan kalau Suncek mengalami penyakit lain. Bukan terkena wabah kok, gejalanya memang mirip, tapi pemulihannya berbeda. Tabib lalu bertanya kepada Suncek, sebelum kena penyakit ini apa Suncek menelan atau menyentuh sesuatu? Suncek lalu menjelaskan, dia memang sempat bertemu dengan orang asing kemarin itu. Yibon yang mendengar itu pun menjadi curiga. Setelah itu, Yibon menggendong Suncek untuk pulang ke rumahnya. Emang super terang-terangan deh ini cowok satu ya, mantep banget. Seluruh keluarga Suncek dengan sangat gembira menyambut kepulangan Suncek. Suncek pun menceritakan kepada mereka bagaimana Yibon telah merawat, menolong, bahkan menyelamatkan Suncek di situasi buruknya. Hal ini tentu membuat ayah Suncek menjadi sungkan. Dia segera berterima kasih kepada Yibon. Sebelum Yibon pergi, dia memberikan banyak ramuan obat kepada Suncek. Keesokan paginya, Yibon langsung menemui Ibu Suri karena urusan seleksi istri untuk pernikahannya. Yibon menegaskan kalau secara teknis dirinya bukanlah seorang pangeran kerajaan. Jadi Yibon meminta Ibu Suri untuk menghentikan aksinya itu.
Apalagi Yibon sudah menemukan tambatan hatinya sendiri. Mendengar itu, Ibu Suri tetap aja ngekeh berkata, kalau pernikahan kerajaan bukan hanya tentang perasaan pribadi, dan menyuruh Yibon menjadikan tambatan hatinya sebagai selir Yibon aja nanti. Yibon juga ngekeh kalau hanya akan ada satu wanita untuknya. Keselah si Ibu Suri kan jadinya, dan langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu nggak ada yang boleh melawan kehendak Ibu Suri, karena itu bisa dianggap sebagai penghinaan. Aduh, capek deh. Sebelum pergi, Yibon tetap memperingatkan Ibu Suri, kalau wanita yang dipilih Yibon lah yang akan terpilih pada akhirnya. Cintaku melebihi nyawa dah pokoknya ini mah. Sementara itu, Suncek memberitahu kedua orang tuanya, kalau kemarin Suncek sudah mendaftar untuk seleksi jadi istri Yibon. Awalnya, ayah Suncek tetap aja menentang hal ini. Apalagi Ibu Suri yang melakukan seleksi. Pasti ada udang di balik bakwan lah gitu. Tapi Ibu Suncek dan Suncek meyakinkan ayah Suncek agar tidak perlu khawatir. Besoknya, Suncek bersiap pergi untuk proses seleksi. Babak pertama adalah tentang tata krama dasar. Babak kedua adalah tentang beberapa berbudaya seseorang. Lalu babak ketiga adalah tentang karakter dan kebijaksanaan seseorang. Dengan percaya diri, Suncek yakin dirinya akan menang. Secara dia udah baca komik webtoon gitu sampai hafal di luar kepala. Wah, terlalu percaya diri kayak gini biasanya bisa gagal nih. Ketika Suncek tiba di TKP, dia melihat Une dan menyapanya. Une berkata kalau ayah angkatnya lah yang menyuruh Une untuk mendaftar menjadi kandidat istri Yibon. Maka karena itu, Une tidak punya pilihan lain selain mengikuti keinginan ayah angkatnya itu. Tapi Une menegaskan kalau dirinya sebenarnya nggak mau menikahi Yibon, bahkan dalam mimpinya sekalipun. Intinya Une melakukan ini hanya untuk berbakti lah gitu, ikutin maunya ortu. Pada saat yang sama, si ular Hwason juga muncul di sana mendatangi Une dan Suncek. Hwason dengan naluri bawaannya langsung mengejek Une, ngata-ngatain dan berbicara kayak orang murahan. Aduh, pangkat boleh tinggi deh, tapi mulutnya sungguh rendah cewek satu ini ya. Akhirnya babak pertama pun dimulai. Panitia mengumumkan kalau Ibu Suri sendiri yang memberikan para kandidat tugas ini. Tugas ini adalah pertarungan kebugaran. Wah gila, apaan sih ini? Jadi para kandidat disuruh mengangkat meriam. Yang kocaknya, saat panitia memberi contoh dengan mencoba mengangkat meriam itu, panitianya aja nggak bisa. Padahal panitianya cowok loh. Lah ini cewek-cewek yang disuruh. Emang Ibu Suri sengaja cari ribut sih. Gak hanya angkat meriam ya. Setelah diangkat, meriam itu harus dilempar melalui garis yang sudah ditetapkan. Yang berhasil akan lolos ke tahap selanjutnya. Melihat babak ini, Suncek langsung kelabakan. Karena ternyata beda nih ujiannya sama di komik webtoon versi asli. Panitia lalu bertanya, apakah ada yang mau memulai duluan? Dengan over pede, Hwason maju. Dan anehnya, dengan mudah Hwason bisa loh mengangkat meriam dan melemparnya melalui garis. Tapi saat seorang petugas sedang mengambil meriam yang tadi Hwason lempar, Suncek melihat kalau itu meriam palsu dong. Isinya kopong. Buset deh. Kemudian semua peserta pun satu persatu mencoba melakukan tes pertama ini. Ada yang lolos, ada juga yang gagal. Dan entah harus senang atau enggak ya, Une juga lolos babak ini sahabat nonton. Nah, sekarang adalah gilirannya Suncek nih. Sewaktu mengangkat meriam itu, Suncek merasa meriam itu sangat berat. Tapi Suncek menenangkan dirinya. Mengatakan dalam hati kalau ini semua adalah tentang sains. Jadi Suncek pun mengumpulkan seluruh kekuatannya dan dia berhasil dong melewati tes pertama. Hore, ikut senang deh. Di tengah-tengah semua ini, Yibon ternyata memperhatikan semua ini dari jauh menggunakan teropong. Pada saat itu, Sugyo muncul mendatangi Yibon. Sugyo mengkhawatirkan hasil dari seleksi itu. Tapi Yibon dengan enteng mengatakan kalau dia mempunyai hak untuk membatalkan hasil seleksi. Namun Yibon nggak mau melakukannya sekarang, karena dia ingin menyelidiki sesuatu. Sugyo lalu ikut-ikutan melihat proses seleksi tersebut. Dan terkejut karena melihat Une yang juga ada di sana. Patah hati dah Sugyo langsung. Tahap berikutnya pun dimulai. Itu adalah memanah. Sewaktu giliran Suncek, tiba-tiba angin kencang datang dong. Ibu Surya mengetahui hal ini sangat senang. Dia merasa bisa menyingkirkan Suncek dengan segera. Tapi nggak semudah itu Ferguso. Ingat, di atas langit masih ada langit lagi. Masih ingat kan siluman harimau? Dia ternyata juga nontonin proses seleksi ini dan membantu Suncek. Suncek gak cuma berhasil mengenai sasaran, tapi dia juga berhasil menembus sampai ke belakang dong. Makan dah tuh Ibu Suri. Sedangkan Yibon, dia mendatangi penginapan tempat orang asing yang waktu itu Suncek temui menginap. Di sana, Yibon menemukan sebuah botol dengan bau menyengat. Kembali ke seleksi, kali ini para peserta harus membawa 2 nampan penuh dengan makanan lalu berjalan jauh, melewatin tangga dan sebagainya. Intinya makanan di atas nampan gak boleh tumpah apalagi terjatuh. Setelah berjalan beberapa lama, Hwason dengan sengaja menyenggol Suncek. Tapi dengan sigap, Suncek berhasil untuk tidak menjatuhkan nampannya. Udah kayak orang di restoran Padang aja dah ini ya. Lalu pada akhirnya, Suncek dan Hwason berhasil duluan sampai ke garis finish secara bersamaan. Dengan begitu, babak pertama di hari ini pun selesai. Malam itu, Suncek dan Une kembali mengobrol.
Di sana, Une mengatakan kalau sebenarnya dirinya nggak akan bisa mengikuti seleksi ini. Karena Une kan yatim piatu, dan hanya bangsawan aja yang boleh ikut kan. Tapi karena status ayah angkatnya, Une jadi bisa ikutan. Une lalu berkata, kalau tidak ada hal di dunia ini yang sudah ditentukan, yang kita miliki adalah momen saat ini. Suncek yang mendengar kata-kata Une pun merasa setuju. Suncek jadi merasa lebih tidak merasa bersalah kepada Une setelah dia mendengar kata-kata Une tersebut. Dalam perjalanan pulang, Suncek bertemu dengan Yibon. Yibon dengan so sweetnya memberikan Suncek semangat dan meminta dengan tulus agar Suncek tidak terluka dalam proses seleksi ini. Emang pangeran satu ini pintar buat lulus seluruh wanita deh ya. Keesokan harinya, para kandidat wanita memasuki babak kedua. Inti dari babak kedua adalah tentang kecerdasan. Kali ini Ibu Suri memberikan peserta uang sebesar 10 nyang. Dan dalam 2 hari, para peserta harus menaikkan nilainya. Malam sebelumnya, Sugyeom tiba-tiba mendatangi Yibon dalam keadaan mabuk. Mendesak Yibon cepetan nikahin Suncek. Itu semua karena Sugyeom gak tahan melihat Une ikutan seleksi untuk menjadi istri Yibon. Sugyeom pun akhirnya mengaku kepada Yibon kalau Sugyeom mencintai Une. Tak lama kemudian, pengawal Yibon memberitahu Yibon kalau si Mak sudah ketangkap. Yibon segera menginterogasi Mak, menanyakan tentang botol yang tadi siang Yibon temukan di kamar Mak menginap, dan apakah Mak terlibat dengan keluarga Hwason. Lalu mengapa Mak menyakiti Suncek, tapi Mak tidak menjawab apapun. Karena itulah Yibon memberikan Mak pelajaran dengan pedangnya. Kembali ke hari kedua seleksi, setelah mendapatkan 10 nyang, Suncek pulang dengan lemas. Dia kebingungan bagaimana cara menaikkan 10 nyang tersebut. Sedangkan Hwason, dia malah menyuruh para budaknya yang bekerja untuk menyelesaikan tugas seleksi kedua. Tapi para budak itu tidak berhasil memuaskan Hwason. Dan hal ini membuat Hwason marah kepada mereka. Setelah itu, Yibon yang mencurigai Hwason berkunjung ke rumah Hwason. Saat Hwason sedang pergi menyiapkan minuman, Yibon diam-diam menyelinap ke kamar Hwason. Di sana, Yibon melihat ada botol yang mirip dengan milik Mak. Makin curigalah Yibon kan jadinya. Sementara itu, Suncek pergi ke sawah. Dia diberitahu kalau sekarang lagi musim pancaklik. Saat melihat sawah itu, Suncek kepikiran sesuatu. Jadi dia bernegosiasi dengan pemilik sawah. Suncek ingin meminjam sawah itu selama 2 hari. Dan sebagai imbalannya, Suncek memberikan 10 nyang kepada si pemilik sawah. Saat sedang berkeliling di sekitaran sawah itu, Suncek bertemu dengan Sugyeom. Sugyeom menyatakan kalau dirinya patah hati karena Une. Tapi Suncek menceritakan kalau Une itu terpaksa aja kok ikut seleksi ini demi ayah angkatnya. Mendengar itu, Sugyeom pun kembali bersemangat. Kemudian Suncek berjalan-jalan di pasar. Ketika itu, siluman harimau menyamar menjadi penjual gelang ajaib. Dia meminta Suncek untuk membeli gelangnya. Siluman harimau mengklaim gelang ajaib itu bisa meluluskan Suncek dari seleksi. Ada juga gelang untuk panjang umur. Dan tentu saja ada juga gelang keberuntungan untuk cinta. Tapi dari semua pilihan itu, Suncek memilih untuk membeli sepasang gelang cinta. Malam itu, Yibon mulai melihat diagram yang sedang dia selidiki tentang si Mak. Dan bagaimana tadi siang, Hwason mengatakan kepada Yibon kalau Suncek pernah terlihat berhubungan secara fisik dengan orang asing. Bahkan Suncek berniat untuk membantu orang asing itu pergi dari negara ini. Tapi tentu saja, Yibon tidak mempercayai kata-kata Hwason tersebut. Keesokan harinya, semua peserta seleksi harus memberikan jawaban mereka atas apa yang telah mereka lakukan dengan 10 nyang itu. Ada yang beli bibit padi, ada yang menyumbang ke kuil, bahkan ada yang ke rumah judi dong. Saat giliran Hwason, dia mengatakan telah melelehkan 10 nyang tersebut, lalu menjadikannya sebuah cincin, sehingga nantinya bisa diteruskan ke generasi berikutnya. Hal ini untuk mengenang pemberian Ibu Suri selamanya. Ibu Suri yang mendengarnya pun langsung memuji Hwason. Kemudian Une memberikan jawabannya. Dia telah menggunakan 10 nyang itu untuk membeli makanan dan sikat, agar bisa Une berikan kepada anak yatim. Une melakukannya untuk generasi masa depan, agar negara terjamin kesejahteraannya. Tapi Ibu Suri langsung memberikan sanggahan. Apakah Une bisa menjamin anak-anak itu menjadi seperti yang Une inginkan di masa depan? Aduh, bener pula si Ibu Suri ini ya. Selanjutnya adalah giliran Suncek. Dia berkata kalau dia telah menyewa sawah yang tidak terpakai dan menaruh ikan lele serta belut di sana. Dengan begitu, Suncek telah mengubah 10 nyang jadi berkali-kali lipat karena menjual lele dan lodge. Apalagi sekarang lagi musim pancaklik, para petani nggak bisa menjual hasil bumi. Jadi Suncek membantu para petani menemukan solusi di tengah musim pancaklik ini. Hasil dari babak kedua ini adalah Hwason, Une dan Suncek berhasil lolos dan masuk ke babak ketiga. Suncek bahkan mendapatkan nilai tertinggi di babak kedua ini. Hore, selamat ya Suncek. Malam itu, Sugyeom dengan semangat menemui Une di kedai tehnya. Tapi Une dengan tegas meminta agar Sugyeom tidak menemuinya lagi untuk sementara waktu. Karena sekarang ini, Une sedang mengikuti seleksi. Kalau Une ketahuan berdua dengan pria lain, maka Une bisa dikeluarkan dari proses seleksi ini. Une juga berkata kalau dia memahami perasaan Sugyeom, lalu meminta Sugyeom untuk menunggunya. Cuman nih ya, sahabat nonton, teman nonton kamu agak curiga loh sama Une. Kok dia seolah-olah kayak berusaha menang dalam proses seleksi ini ya? Jangan-jangan doi jahat juga. Akhirnya babak ketiga pun dimulai.
Sebelum itu, Ibu Suri mengajak ketiga peserta untuk minum teh di kediamannya. Di babak ketiga ini, Ibu Suri menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada para peserta, mulai dari bunga kesukaan dan alasannya. Lalu bagaimana seharusnya peran istri saat suaminya mengalami kesulitan. Dewan jurinya nggak hanya Ibu Suri ya, tapi para putri-putri kerajaan juga hadir di sana. Kemudian, gak ada angin gak ada hujan, tiba-tiba Hwason memfitnah Suncek dengan mengatakan kalau Suncek terlibat hubungan fisik dengan Mak. Hwason bahkan memiliki saksinya. Itu adalah pemilik toko kain, yang mengatakan kalau Suncek memang meminta bantuannya untuk membuatkan pakaian untuk Mak. Suncek berusaha untuk menjelaskan situasinya, tapi si pemilik toko kain malahan berbohong, mengatakan kalau Suncek menggandeng tangan Mak, memeluk bahkan mereka berdua berciuman. Wah, memang ular nih si Hwason ya. Mendengar semua ini, Ibu Suri langsung mengeluarkan Suncek dari seleksi kandidat ini. Namun pada saat yang sama, Yibon menerobos masuk ke tempat itu bersama dengan Mak. Yibon lalu menjelaskan kalau dia menemukan sebuah botol dengan lambang tertentu di kamar penginapan Mak. Tentu saja botol yang sama juga ada di kediaman Hwason. Yibon bahkan menuangkan cairan di dalam botol itu kepada sebuah tanaman di ruangan tersebut. Dan tanaman itu langsung mati dong. Semua orang yang melihatnya tentu sangat terkejut. Yibon mengklaim kalau zat dari cairan itu dibawa dari luar negeri. Dan jika termakan oleh manusia itu bisa menunjukkan gejala yang mirip wabah. Yibon mengklaim kalau Suncek pernah mengalami gejala tersebut. Jadi ternyata kemarin itu ketika Suncek memberikan Mak makanan, Mak memasukkan cairan tersebut ke dalam makanan milik Suncek. Nah, terjawablah sudah ya kenapa kemarin itu Suncek sakit mendadak. Kemudian dengan perlahan, Yibon mendekati Ibu Suri. Dengan berbisik, Yibon mengklaim kalau Mak itu dekat dengan keluarga Hwason. Bahkan Hwason telah menyewa Mak melakukan hal-hal seperti ini. Yibon memberikan Ibu Suri pilihan, menghentikan acara seleksi ini, apa Yibon bongkar semua kebusukan keluarga Hwason. Secara keluarga Hwason ternyata kerabat dekat Ibu Suri. Karena tidak ada pilihan, Ibu Suri pun pura-pura pingsan. Dengan pingsannya Ibu Suri, panitia mengumumkan kalau proses seleksi dihentikan. Setelah proses yang panjang dan mengesalkan ini, Suncek beserta Yibon pun berbicara di tepi kolam. Lalu tanpa aba-aba, Yibon mencium Suncek, mengatakan kalau dirinya tidak akan melepaskan Suncek, bahkan sesaat pun. Keren banget pangeran kita satu ini. Tapi pada saat yang sama, seorang pelayan mendatangi mereka. Karena raja memanggil Yibon. Maka dari itu, Suncek menunggu Yibon di tepi kolam sampai malam. Malam itu hujan turun. Suncek pun hendak pergi dari tempat itu. Namun seseorang dari belakang mendorong Suncek, hingga Suncek terjatuh ke kolam. Saat tenggelam, Suncek berpikir, apakah jika dirinya mati sekarang, dia akan kembali ke dunia nyata? Dan bagaimana dengan Yibon? Tapi tak lama kemudian, pangeran ganteng kita muncul untuk menyelamatkan Suncek. Sebelum menarik Suncek, Yibon menciumnya. Suncek pun tersadar dan mencium Yibon kembali. Kembali ke saat seseorang mendorong Suncek. Sebelum Suncek terjatuh ke kolam, Suncek nggak sengaja menggores lengan kanan orang yang telah mendorongnya hingga terluka. Dan dari sepatunya, orang yang mendorong Suncek sudah dipastikan seorang wanita. Setelah pertemuannya dengan raja, Yibon kembali ke tepi kolam, lalu melihat salah satu sepatu Suncek yang sudah mengapung di atas kolam tersebut. Dengan segera, Yibon pun langsung terjun masuk ke dalam kolam. Sekarang, Yibon dan Suncek berhasil keluar dari kolam dengan selamat. Yibon sangat mengkhawatirkan Suncek karena tadi telah meninggalkannya. Suncek juga mengaku kalau dirinya sangat mencintai Yibon. Lewat peristiwa ini, mereka berdua menjadi lebih dekat. Bahkan perasaan mereka tambah dalam dan kuat. Gak hanya itu, mereka berdua juga menikmati malam panas bersama. Berbeda dengan yang pertama mereka lakukan. Kali ini Suncek gak sedang mabuk, alias benar-benar sadar dan dengan sukarela melakukannya bersama dengan Yibon. Keesokan paginya, Yibon serta Suncek pun terbangun. Mereka berdua menikmati pagi itu dengan bercanda dan tertawa. Suncek bahkan berinisiatif untuk memasak bagi Yibon. Dan sesuai tebakan, masakan Suncek sangat gak enak banget. Sampai Yibon pengen nangis saat pertama kali memakannya. Namun Yibon sangat bahagia dimasakin oleh pujaan hatinya. Bahkan dia menghabiskan seluruh makanan itu. Luar biasa emang pangeran kita ini. Pada saat yang sama, pelayan Suncek mendatangi pasangan itu dan mengingatkan Suncek untuk segera pulang ke rumah. Kalau enggak, ayah Suncek pasti akan menghukum Suncek. Secara kemarin malam Suncek nggak pulang. Dan bener aja, ayah Suncek mengomeli Suncek karena anak gadis kok malahan menginap di tempat laki. Tapi dengan kebahagiaan yang hakiki, Suncek malah berkata, "Ayah, kayaknya aku harus segera nikah dah. Nah, kalau aku udah nikah, aku nggak akan menginap di luar lagi. Tolong bantu aku untuk segera keluar dari keluarga ini." Mau marah atau ketawa kalau sahabat nonton jadi ayah Suncek? Aduh, kocak. Pada saat yang sama, Yibon datang ke kediaman Suncek. Dia membawa lamaran pernikahan untuk Suncek. Ayah Suncek tetap pada pendiriannya. Dia menentang pernikahan mereka, titik. Tapi ibu Suncek dengan senang hati menyambut calon menantunya itu. Melihat kedua wanita di keluarga yang menerima Yibon dengan hati terbuka,
ayah Suncek pun jatuh pingsan dengan dramatis karena saking kesal dan marahnya. Karena itu, Yibon pun kembali pulang. Malam itu, pelayan Suncek mendapati Suncek mengalami demam. Suncek jadi teringat kalau kemarin ada yang mendorongnya ke kolam. Dan Suncek menduga kalau Hwason-lah pelakunya. Keesokan harinya, Suncek mendatangi Hwason untuk mengonfrontasinya. Hwason mengatakan kalau Suncek juga salah, kenapa begitu aja percaya sama orang asing. Dan untuk menghapus rasa bersalahnya, Hwason menawarkan kompensasi bagi Suncek. Mendengar itu, Suncek menjadi kesal. Dia nggak suka nyawa orang dihargai dengan uang. Suncek hanya menuntut agar Hwason dengan tulus meminta maaf kepada Suncek. Namun Hwason nggak bersedia minta maaf, dan malahan menantangin Suncek balik. Suncek lalu membahas tentang bagaimana Hwason mendorongnya ke kolam malam itu. Tapi Hwason sepertinya bukanlah pelakunya. Dan dengan ringan tangannya, Hwason hendak menampar Suncek. Namun Suncek menangkisnya. Lalu Suncek melihat ada luka di lengan Hwason. Suncek makin yakin kalau Hwasonlah pelakunya. Padahal Hwason terluka karena mengamuk kemarin malam akibat ketahuan bekerja sama dengan Mak. Sementara itu, kita melihat sebuah kapal datang ke Joseon. Kapal itu membawa banyak orang, dan salah satunya adalah Yigyu, yang dikenal dengan Pangeran Songhyeon. Ayah Yigyu juga telah dihabisi oleh raja yang sekarang, tapi sepertinya Yigyu menyimpan dendam kepada Yibon, karena Yibon malahan menjadi prajurit setia raja, padahal ibu Yibon juga dihabisi oleh sang raja. Saat Yigyu sedang jalan-jalan, dia nggak sengaja berpapasan dengan Suncek, dan ternyata Yigyu mengenali Suncek lalu menyapanya. Dengan gelagapan, Suncek pun menyapa balik, seolah-olah dia mengingat Yigyu. Padahal ya Suncek kagak ingat siapa itu, karena di komik pun nggak ada namanya Yigyu. Yigyu berkata, kalau dirinya dan Suncek pernah berjanji akan menikah waktu mereka kecil. Makin kagetlah Suncek. Untungnya pelayan Suncek memanggil Suncek, jadi Suncek pun segera melarikan diri dari hadapan Yigyu. Keesokan harinya, Suncek dan pelayannya berjalan di pasar seperti biasanya. Tapi Suncek bingung karena hari itu Suncek nggak melihat ada orang lain berjalan di pasar. Ternyata Yibon sudah menyewa seluruh pasar itu. Yibon pun muncul dan mendatangi Suncek. Menggandeng tangannya lalu mereka berdua pun berjalan bersama. Yibon bertanya apa aja yang ingin Suncek lakukan bersamanya. Suncek pun segera menghujani Yibon dengan list-list keinginannya. Sementara Yibon, dia nggak peduli melakukan apapun. Asalkan dia bisa bersama dengan Suncek. Kelepek-kelepek nggak tuh cewek-cewek coba? Di tempat lain, Une mendatangi tempat yang seperti panti asuhan gitu. Une memberikan anak-anak di sana camilan. Pada saat yang sama, Sugyeong pun muncul di sana. Lalu memberikan anak-anak itu sebuah bola sepak untuk mereka mainkan bersama. Une tentu terkejut dengan kehadiran Sugyeong. Selagi anak-anak itu bermain, Sugyeong serta Une duduk dan mengobrol bersama, membicarakan tentang bagaimana keduanya sangat peduli dan menyukai anak-anak. Sedangkan Yibon dan Suncek, mereka menjalani hari dengan kencan bersama. Mereka tertawa, melihat-lihat pernak-pernik cantik, lalu makan camilan bersama. Yibon bahkan membicarakan kalau mereka harus mempunyai 10 anak nanti. Nggak sekalian 12 aja Yibon, biar bisa main sepak bola bareng. Kembali ke Sugyeong dan Une. Sekarang mereka berdua sedang makan bersama. Une bercerita kalau saat pertama kali ayah angkatnya menemukan Une, ayah angkatnya memberi Une makan gukbap. Karena itulah, makanan favorit Une adalah gukbap. Sugyeong lalu bercerita juga kalau ibu kandungnya sudah meninggal sejak Sugyeong masih kecil. Sembari menceritakan itu, Sugyeong terhanyut dalam perasaan sedihnya, dan Une pun menghiburnya. Pada saat yang sama, Sugyeong melihat ayahnya dari kejauhan, dan langsung mohon diri dari hadapan Une. Sugyeong bersembunyi dari ayahnya itu, tapi ayahnya dapat menemukan Sugyeong. Ternyata ayah Sugyeong tahu tentang Sugyeong yang suka sama Une. Ayah Sugyeong sangat tidak menyukai hal tersebut. Dia menegur Sugyeong karena bergaul dengan Une. Itu karena Une adalah seorang anak yatim piatu. Sekarang Suncek serta Yibon sedang melihat-lihat bunga di pasar. Sepertinya Yibon hendak membelikan Suncek bunga itu. Jadi Yibon meminta agar Suncek menunggunya di suatu tempat. Suncek pun mengikuti arahan Yibon. Tapi di tengah jalan, Suncek bertemu dengan 3 pria. Ketiga pria itu mengenali Suncek karena Suncek pernah membuat koktail di kedai teh Une. Mereka bertiga mengaku suka dengan koktail buatan Suncek dan meminta Suncek agar membuatkan koktail itu lagi. Tapi Suncek mengatakan kalau dirinya sudah nggak membuat koktail lagi dan menolak tawaran ketiga pria itu dengan baik-baik. Tapi ketiga pria itu tetap memaksa Suncek. Pada saat yang sama, Yigyu datang lalu membantu Suncek dari paksaan ketiga pria itu. Ketiga pria itu pun mengenali Yigyu dan mulai meledeknya. Dengan segera, perdebatan pun terjadi. Lalu salah satu dari ketiga pria itu mendorong Yigyu sampai Yigyu jatuh. Suncek yang melihat kejadian ini langsung membela Yigyu, menegur ketiga pria itu dengan mengatakan, masa 3 lawan 1 gini sih? Setelah ditegur begitu, ketiga pria itu pun merasa malu dan akhirnya pergi.
Suncek pun segera membantu Yigyu yang terjatuh. Di tengah-tengah ini semua, Yibon muncul di sana sembari membawa bunga untuk Suncek. Tapi wajahnya berubah ketika melihat Yigyu. Suncek pun kebingungan melihat kedua pria tersebut. Ketegangan itu pun pecah ketika Yigyu dengan tersenyum menyapa Yibon, menanyakan kabarnya. Suncek tentu masih kebingungan dengan kedua pria tersebut, sedangkan Yibon tidak begitu meladeni Yigyu. Dia hanya menghampiri Suncek, merangkulnya, lalu menyebut Suncek sebagai tunangannya. Mendengar itu, Yigyu nggak mau kalah. Dia juga mengatakan kalau dulu sewaktu kecil, dirinya dan Suncek mempunyai kenangan manis bersama yang tidak diketahui oleh Yibon. Setelah perdebatan itu, Yigyu pun pamit pergi meninggalkan pasangan tersebut. Dalam perjalanan mengantar Suncek ke rumahnya, Suncek memberikan salah satu gelang ajaib cinta yang kemarin itu dibelinya kepada Yibon. Mengklaim kalau gelang itu adalah tanda kasih sayang Suncek buat Yibon sebelum mereka resmi menikah. Yibon pun menarik Suncek ke tembok dan hendak berciuman. Namun ayah Suncek memergoki keduanya. Lalu ayah Suncek langsung mengurung Suncek di kamarnya, menghalangi Suncek untuk berhubungan dengan Yibon lagi. Malam itu, pelayan Suncek memberitahu Yibon kalau Suncek sedang dikurung dan betapa marahnya ayah Suncek. Pelayan Suncek meminta agar Yibon pulang aja. Keesokan harinya, Yigyu mengunjungi raja sembari membawa sesajen dan menanyakan kabar raja. Raja lalu bertanya, kenapa Yigyu kembali ke Joseon? Yigyu menjawab, itu karena hartanya habis semua, akibat diajak berjudi sama teman-temannya. Jadi Yigyu kembali pulang ke tanah air. Raja lalu mengundang Yigyu untuk mengikuti lomba olahraga polo keluarga kerajaan yang akan segera diadakan. Setelah Yigyu pergi, Raja curiga kenapa Yigyu tiba-tiba kembali ke tanah air dan berencana agar kedua pangeran itu bertanding di acara lomba olahraga polo tersebut. Setelah beberapa hari berlalu, Suncek bertanya kepada pelayannya tentang kabar Yibon. Pelayan Suncek mengatakan kalau setiap hari Yibon selalu datang ke rumah Suncek demi memujuk ayah Suncek. Mendengar itu, Suncek jadi mengkhawatirkan Yibon. Lalu akhirnya membuat walkie-talkie dengan menggunakan benang dan gelas kertas. Malam harinya, salju pun turun, dan Yibon masih berada di luar rumah Suncek. Pelayan Suncek memberikan walkie-talkie itu kepada Yibon, agar sang pangeran dan Suncek bisa berkomunikasi. Tentu saja, Yibon sangat senang bisa mendengar kembali suara Suncek. Yibon meyakinkan Suncek kalau dirinya pasti bisa mengatasi masalah ini. Tapi sekali lagi, komunikasi mereka terputus karena ayah Suncek memotong benang penghubung di antara mereka. Besok paginya, Yibon menggelar tikar lalu berlutut di halaman rumah Suncek, mengklaim kalau dirinya tidak akan pergi dari sana sebelum ayah Suncek merestui hubungannya dengan Suncek. Salju pun turun dengan sangat lebat, menghujani Yibon yang terus berlutut untuk mendapatkan restu. Setelah beberapa lama, ayah Suncek pun memanggil Yibon untuk masuk ke dalam rumah, lalu mengajaknya berbicara. Kali ini, ayah Suncek berbicara serius dan terus terang. Dia tidak ingin putrinya berhubungan dengan Yibon, karena Yibon selama ini jadi anjing pemburu raja, yang memungkinkan Yibon dibenci oleh banyak orang. Ayah Suncek khawatir kalau orang-orang yang membenci Yibon itu akan menyakiti Suncek dan keluarga Suncek bersama Yibon di masa depan. Tapi ayah Suncek berkata kalau dia nggak bisa terus menghalangi perasaan yang tumbuh di antara Yibon dan Suncek. Jadi sebagai ayah, dia hanya memohon agar Yibon berjanji melindungi Suncek apapun yang terjadi. Mendengar itu, Yibon pun dengan semangat 45 menyetujuinya. Hore, akhirnya ya dapat restu juga. Namun terungkap kalau Suncek ternyata sudah berhasil kabur dari kamarnya. Dan pada malam harinya, Suncek menemui Yibon di rumahnya. Yibon menyadari Suncek telah kabur dari rumahnya, lalu memberitahu Suncek kalau mereka berdua sudah mendapatkan restu dari ayah Suncek. Mendengar itu, Suncek tentu bahagia dan langsung pengen menghabiskan malam bersama dengan Yibon lagi. Tapi Yibon menegaskan kalau dirinya memegang janji suci dengan ayah Suncek, yaitu Yibon tidak akan menyentuh Suncek lagi sebelum resmi menikahi Suncek. Tapi Suncek terus menggoda Yibon. Namun dengan segera, Yibon menggendong Suncek keluar dari rumahnya. Kita lalu beralih ke hari pertandingan polo keluarga kerajaan, yang tentu saja dihadiri oleh sang raja, Yibon dan Yigyu. Yibon beserta anggotanya ada di tim merah, sedangkan Yigyu bersama anggotanya ada di tim biru. Pertandingan pun dimulai. Yibon dan Yigyu bertanding dengan sengit. Yibon berhasil mencetak gol pertama. Hal itu membuat Yigyu menjadi kesal. Kemudian sewaktu Yigyu sudah ada kesempatan untuk mencetak gol, Yibon malahan menghalanginya. Kekesalan Yigyu pun bertumpuk. Namun permainan masih terus berjalan. Dan sekali lagi, Yibon mencetak gol keduanya dengan cemerlang. Lalu disusul oleh Sugyom yang mencetak gol ketiga. Kemudian Yibon kembali lagi mencetak gol keempatnya bagi tim merah. Melihat tim merah memegang kendali, Yigyu memberi isyarat kepada timnya untuk bermain curang, yaitu tim biru menghadang Yibon, dan Yigyu pun berhasil membuat gol pertamanya dengan cara curangnya itu. Pertandingan pun terus berjalan. Namun tiba-tiba Yigyu melempar tongkatnya ke arah raja. Melihat itu, Yibon juga melemparkan tongkatnya, berniat untuk menangkis tongkat Yigyu. Tapi tongkat Yibon tidak sengaja terlempar jauh sampai ke tempat raja menonton.
Hal ini sontak membuat semua orang terkejut. Ibon pun segera bersujud meminta ampun kepada sang raja. Namun dengan santai, raja tidak menganggap itu sebagai hal serius, lalu menyudahi pertandingan polo hari itu. Sesudah itu, Ibon meminta pengawalnya untuk mengawasi gerak-gerik Higyu, karena menurut Ibon, Higyu mencurigakan. Sedangkan Sugyeom, dia menemui Une, meminta maaf karena kemarin Sugyeom menghilang begitu aja. Sugyeom pun memberikan sebuket bunga untuk Une sebagai permintaan maafnya. Une yang melihat niat baik Sugyeom pun langsung memaklumi dan memaafkannya. Sementara itu, Suncek mendapatkan sebuah surat dari Ibon yang mengajaknya untuk bertemu. Dalam perjalanan pulang, Sugyeom kembali melihat Une di jalan. Lalu dengan diam-diam, Sugyeom mengikutinya. Suncek pun akhirnya tiba di tempat itu. Itu adalah tempat ketika Suncek yang mabuk bertemu pertama kali dengan Ibon. Tapi yang datang bukanlah Ibon, namun seorang pria. Pria itu membekap Suncek dan menculiknya. Malam itu, Ibon mendatangi kediaman Suncek, lalu mengetahui dari pelayan Suncek kalau Suncek sudah pergi dari tadi siang ke tempat yang Ibon minta Suncek datang dalam surat. Mendengar itu, Ibon pun jadi bingung karena dirinya nggak pernah mengirimi Suncek surat apapun. Di tempat lain, beberapa menteri berkumpul dalam suatu tempat mencurigakan dan memanggil ketua mereka yang adalah Higyu. Seperti tebakan, Higyu masih menyimpan dendam terhadap raja sekarang, dan dia sepertinya menghimpun orang-orang untuk mengembalikan semuanya kembali ke tempatnya. Alias Higyu mau balas dendam gitulah ke si raja yang sekarang. Sementara itu Suncek, dia terbangun dalam keadaan terikat, dan seorang pria bertopeng mengancam Suncek, mengatakan kalau tempat ini akan menjadi kuburannya. Dan kebenaran lainnya terungkap. Sugyeom pulang ke rumahnya, lalu memikirkan apa yang dilihatnya. Sugyeom melihat Une memberikan sekantong uang kepada pria bertopeng itu dong. Nah bener kan, si Une yang jahat deh. Karena cerita berubah, penjahat pun bisa berubah. Kembali ke Suncek. Pria bertopeng bersiap menghabisi Suncek. Pria itu mengatakan dia melakukannya karena ini adalah keinginan dari orang itu. Suncek pun bingung dengan perkataan si pria bertopeng tersebut. Sedangkan Ibon, dia akhirnya sampai di tempat Suncek menghilang. Ibon menemukan gelang cinta mereka yang terjatuh dari tangan Suncek sebelumnya. Ibon tentu merasa sangat khawatir. Apalagi dia sudah berjanji kepada ayah Suncek untuk melindungi Suncek. Keluarga Suncek pun akhirnya tahu kalau Suncek telah menghilang. Tentu saja hal ini membuat gempar. Ibu Suncek meminta semua putra dan pelayannya untuk pergi mencari Suncek. Ibon yang yakin kalau Suncek telah diculik pun memerintahkan prajurit kerajaan untuk mencari Suncek. Une juga diberitahu oleh pelayannya tentang hilangnya Suncek. Tapi Une hanya mencoba untuk tetap tenang. Ya tenanglah, orang dia nyuruh kok. Kembali di Suncek. Suncek memohon agar nyawanya diselamatkan. Tetapi penculik itu menolak. Penculik mengungkapkan bahwa dirinya diperintahkan untuk menghabisi Suncek oleh seseorang yang kepadanya penculik itu berutang nyawa. Untungnya, Suncek menemukan sebuah pisau. Dengan pisau itu, Suncek berhasil melepaskan ikatan di tangannya. Suncek menusuk kaki penculik, lalu berhasil kabur dari tempat tersebut. Meskipun kakinya terluka, si penculik tetap mengejar Suncek. Suncek terus berlari sampai dia bertemu dengan sebuah drum. Kemudian, Suncek memukul drum itu berulang kali. Suara drum memberi isyarat kepada Ibon yang sedang terus mencari Suncek. Ibon tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Suncek dari cengkeraman si penculik. Suncek lalu memohon kepada Ibon agar tidak menghabisi si penculik. Tentu saja, Ibon menuruti perkataan Suncek. Pada saat yang sama, Sugyeom, pelayan Suncek dan prajurit Ibon pun sampai ke TKP. Ibon memerintahkan prajuritnya untuk menangkap penculik itu, berharap dapat menginterogasinya. Sementara Ibon menggendong Suncek pulang. Namun Sugyeom yang melihat penculik Suncek jadi teringat akan apa yang dilihatnya sebelumnya. Ketika Une diam-diam memberikan sebuah kantong kepada pria yang penampilannya mirip dengan si penculik. Di rumah, seluruh keluarga Suncek senang melihat Suncek sudah kembali. Tabib meyakinkan semua orang bahwa Suncek baik-baik saja, mengatakan Suncek hanya pingsan karena syok, dan istirahat akan membantunya pulih. Semua orang pun lega karena Suncek pulang dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian ayah Suncek mengundang Ibon bermalam di kediamannya, dan bergabung dengannya untuk minum. Saat mereka sedang minum bersama, ayah Suncek mengucapkan terima kasih kepada Ibon, karena telah menyelamatkan Suncek. Dan dengan senang hati menyetujui pernikahan mereka. Ayah Suncek juga meminta maaf atas semua kata-kata kasarnya dulu itu. Meminta Ibon untuk memakluminya karena bagaimanapun dia hanyalah seorang ayah. Ayah Suncek juga mengklaim kalau sekarang dirinya yakin bahwa Ibon akan selalu melindungi Suncek. Keesokan paginya, Suncek mendatangi kamar Ibon dan menemukan Ibon terbangun dengan keringat dingin karena bermimpi buruk. Ibon mengakui kalau dirinya takut kehilangan Suncek. Suncek pun menghiburnya. Suncek menjelaskan bahwa semua ini bukanlah salahnya. Suncek mengklaim bahwa ia senang membantunya menanggung beban kemalangan dan berbagi keberuntungannya dengannya. Sang pangeran kemudian mengembalikan gelang cinta milik Suncek yang terjatuh. Mereka berdua pun berpelukan. Namun saat Suncek kembali ke kamarnya,
Suncek ternyata terguncang atas peristiwa tadi malam. Ketika Yibon hendak menghabisi penculik, Suncek takut Yibon akan terus menghabisi orang. Sedangkan di kota, berita penculikan Suncek menjadi satu-satunya topik pembicaraan. Orang-orang bergosip kalau Hwason pelakunya, dan hal ini tentu saja sampai ke telinga Hwason dan keluarganya. Ayah Hwason langsung menginterogasi putrinya itu, tapi Hwason mengatakan kepada ayahnya bahwa ia tidak bersalah. Karena berhati-hati, ayah Hwason memerintahkan Hwason agar sembunyi di kuil. Sementara itu, Sugyo mengunjungi Une dan mulai membahas tentang kejadian yang menimpa Suncek. Tapi Une seperti tidak tahu apa-apa. Une bahkan berniat menyiapkan teh dan camilan untuk dibawa ketika menjenguk Suncek. Tindakan Une yang menunjukkan kepeduliannya terhadap Suncek berhasil menghapus rasa curiga Sugyom terhadapnya. Une lalu menyajikan teh untuk Sugyom dan meminta Sugyom menunggunya. Sembari Une menyiapkan camilan untuk Suncek karena mereka berencana mengunjungi Suncek bersama. Namun saat sedang menunggu, Sugyo menemukan beberapa kertas mencurigakan di bawah meja Une dan tiba-tiba pergi. Une kemudian mengunjungi Suncek sendirian. Dia berpura-pura menjadi teman yang agak terlalu peduli. Une bermaksud mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang apa yang terjadi dengan penculik Suncek. Une juga mencoba meyakinkan Suncek bahwa Hwason adalah dalang di balik penculikan yang terjadi kepada Suncek. Sementara itu, Yibon dan pengawalnya tidak berhasil mendapatkan info apapun dari si penculik karena penculik itu menolak untuk berbicara. Hal ini memaksa Yibon untuk mengikuti petunjuk kedua, yaitu surat palsu yang digunakan untuk menjebak Suncek. Jadi Yibon mendatangi tempat pembuatan kertas surat palsu itu. Yibon menanyakan lebih lanjut tentang siapa aja yang membeli kertas tersebut. Para kerja memberitahu Yibon tentang ayah angkat Une yang sering membeli kertas tersebut. Sayangnya, sebelum Yibon dapat menindaklanjuti petunjuk ini, ia dipanggil oleh Raja. Di istana, Raja bertemu dengan Yigyu untuk membahas kekhawatirannya tentang Tiongkok. Raja terobsesi agar dirinya dapat diterima dan diakui oleh Tiongkok. Yigyu kemudian menasihati Raja agar Raja berfokus berdagang dengan Tiongkok dan menawarkan bantuannya. Raja pun setuju. Dia merasa solusi Yigyu adalah pilihan yang terbaik. Kemudian sekarang giliran Yibon yang menghadap Raja. Raja menyatakan rasa tidak sukanya karena kejadian semalam, di mana Yibon memanfaatkan para prajurit untuk kepentingannya sendiri. Raja jadi meragukan kesetiaan Yibon. Untuk membuktikan kesetiaannya, Yibon kembali menawarkan dirinya untuk melakukan apapun demi Raja. Raja lalu memberinya daftar orang yang harus dihabisi dan menyuruh Yibon untuk segera mengurusnya. Tentu saja, sang pangeran sedih karena menghabisi orang bukanlah keinginannya, tetapi Yibon tetap pergi untuk mengikuti perintah Raja. Malam harinya, Une berhasil mengeluarkan si penculik dari sel tahanannya. Une berpura-pura baik kepada si penculik, memberikannya uang agar si penculik dapat melarikan diri dari kota. Tapi saat penculik itu hendak pergi, Une menusuknya dari belakang. Terungkaplah sekarang semuanya. Kalau Une sudah merencanakan hal jahat ini sejak lama. Une melakukan ini semua karena dia ingin naik pangkat. Hwason selama ini selalu merendahkannya. Jadi Une terobsesi untuk naik pangkat jadi bangsawan, agar nggak ada orang yang bisa merendahkannya lagi. Une bertekad melakukan apapun untuk mewujudkan keinginannya. Melalui kilas balik, kita mengetahui bahwa Une adalah orang yang mendorong Suncek ke dalam kolam. Sekarang, ketika Une meninggalkan TKP penusukan, ia bertemu dengan Yigyu yang menyarankan agar mereka bekerja sama. Sesama orang jahat memang saling mengenali sih ya biasanya. Keesokan harinya, Ibu Suncek mulai mempersiapkan pernikahan Suncek. Dia memilihkan kain-kain terbaik dan memberikan beberapa nasihat bermanfaat kepada putrinya tentang bagaimana kebahagiaan dapat diperoleh dalam pernikahan. Ia juga meminta Suncek untuk mengunjungi kuil dan berdoa agar pernikahannya bahagia. Di tempat lain, Yibon melaksanakan perintah Raja untuk menghabisi mantan Perdana Menteri yang memiliki hubungan dekat dengan mendiang Raja. Meskipun pria itu memohon untuk memberinya waktu 1 hari agar dia bisa menghadiri pernikahan putrinya, Yibon tetap menghabisinya. Saat Suncek tiba di kuil, dia bertemu dengan Yigyu. Suncek menjadi khawatir karena melihat Yigyu berdiri di tengah hujan tanpa payung. Suncek mendekatinya dan mengajaknya berteduh. Keduanya lalu duduk bersama untuk berteduh. Yigyu pun mengenang masa lalunya. Yigyu juga membahas orang tuanya dan kenangannya tentang Suncek. Yigyu terkejut karena Suncek tidak mengingat kejadian yang menimpa dirinya. Namun Yigyu tetap tenang, menyembunyikan kecurigaannya akan Suncek. Yigyu kemudian memohon agar Suncek membiarkannya tidur di pangkuan Suncek. Karena keadaan hujan, Suncek juga ikutan tertidur. Setelah bangun, Suncek dan Yigyu berjalan pulang bersama. Mereka bertemu dengan kerumunan orang. Orang-orang itu sedang melihat tubuh dari penculik Suncek yang sudah tergeletak kehilangan nyawa. Suncek pun terkejut melihat pemandangan itu dan Yigyu menghiburnya. Namun pada saat yang sama, Yibon mendapati mereka sedang bersama. Suncek yang melihat Yibon kemudian mendatanginya dan memberitahu tentang tubuh si penculik.
Yibon juga kaget melihat si penculik dan segera menenangkan Suncek. Tapi Yigu dengan sengaja membuat kerumunan orang itu menjadi heboh dengan berkata secara halus menyebut Yibon adalah sebagai pelaku yang menghabisi penculik tersebut. Setelah sampai di rumah, Suncek melihat bekas darah di lengan baju Yibon dan mengkonfrontasinya. Suncek mengatakan bahwa ia tidak ingin Yibon menghabisi orang lain, lalu meminta Yibon untuk mengklarifikasi apakah Suncek salah paham tentang apa yang terjadi dengan si penculik. Pertanyaan Suncek menyinggung Yibon. Yibon bertanya apakah Suncek mempercayai perkataan Yigyu tadi itu, dan Suncek tidak mempercayai Yibon. Yibon jadi kesal dengan perkataan Suncek, tapi dia tetap memperingatkan Suncek agar menghindari kontak apapun dengan Yigyu. Namun Suncek terus memujuk Yibon untuk berhenti menjadi anjing pemburu raja. Kali ini, Yibon memandang Suncek dengan kecewa. Tadinya Yibon pikir hanya Sunceklah yang bisa mengerti dan memahami keadaan dirinya. Merasa frustasi, Yibon pun pergi. Sedangkan di tempat lain, Yigyu bertemu dengan sekutu barunya yaitu si Une. Yigyu memerintahkan Une untuk terus berperan sebagai teman Suncek sambil diam-diam menggali informasi. Keesokan paginya, Une mengunjungi Suncek, berpura-pura mengkhawatirkan keadaan Suncek. Tapi kemudian memberitahu Suncek sebuah rumor tentang bagaimana kemarin Yibon menghabisi mantan Perdana Menteri. Mendengar itu, Suncek langsung membela Yibon. Meskipun jauh di dalam lubuk hatinya, Suncek tambah merasa khawatir. Sedangkan di tempat lain, Hwason sedang bersemedi di kuil. Namun Hwason tidak senang dengan hukuman ini. Secara bukan dia yang menculik Suncek. Maka karena itu, Hwason berencana untuk menemukan pelaku sebenarnya. Wah, abis deh Une kalau ketahuan sama Hwason. Kemudian Sugyo mendatangi Une, mengkonfrontasinya tentang kertas yang Sugyo temukan kemarin. Ternyata kertas yang ditemukan Sugyo adalah surat palsu yang Une tulis untuk Suncek atas nama Yibon. Karena udah kepergok, Une pun mengatakan yang sebenarnya, kalau memang dirinya lah yang menjebak Suncek dan menyuruh orang untuk menculiknya. Sugyo sangat kecewa mendengar pengakuan Une, menanyakan kenapa Une berbuat sampai segitunya. Namun Une menjawab kalau Sugyo tidak akan memahami alasannya. Sugyo meminta agar Une mengakui kesalahannya kepada Suncek. Kalau enggak, Sugyo yang akan melaporkan hal ini kepada Yibon. Tapi Une langsung tertawa dengan licik sembari mengungkapkan fakta lain. Ternyata ayah Sugyo adalah salah satu anggota klan Huksa yang selama ini dicari oleh Yibon dan Raja. Sementara itu, Raja memanggil Yibon menghadapnya. Lalu di depan semua menteri, Raja memaki Yibon. Karena ternyata kemarin itu, Yibon menunda menghabisi mantan Perdana Menteri. Mantan Perdana Menteri yang juga ada di sana mengakui kalau kemarin dia memohon kepada Yibon agar dirinya dapat menghadiri pernikahan putrinya. Yibon pun meminta ampun kepada Raja atas tindakannya itu. Namun para menteri di ruangan itu mendesak agar Raja menghukum Yibon karena tidak melakukan apa yang telah diperintahkan kepadanya. Di tengah-tengah keributan ini, ayah Suncek dengan berani mengungkapkan argumen yang cukup kuat agar sang Raja mengampuni Yibon. Raja pun setuju untuk tidak menghukum Yibon. Asal saja, Yibon menghabisi mantan Perdana Menteri sekarang juga di hadapan semua orang. Tapi kali ini Yibon teringat akan kata-kata Suncek yang memintanya untuk berhenti menghabisi orang. Jadi Yibon tidak bersedia menghabisi mantan Perdana Menteri. Namun tiba-tiba dari belakang, Yigyu dengan percaya diri langsung menghabisi mantan Perdana Menteri. Melihat tindakan Yigyu, sang Raja pun memuji dan makin mempercayai Yigyu. Sementara Raja berjanji akan mencopot gelar Yibon, lalu memberikannya hukuman. Malam harinya, ayah Suncek memberitahu Suncek tentang semua yang terjadi di istana mengenai Yibon. Sekarang, Suncek jadi merasa bersalah atas semua perkataannya malam itu. Sementara itu, ayah Sugyo memerintahkan putranya agar memutuskan hubungan dengan Yibon. Mendengar itu, Sugyo langsung mengkonfrontasi ayahnya, menanyakan kebenaran apakah ayahnya beneran anggota klub Huksa, dan apakah Yigyu adalah ketua klub Huksa. Ayah Sugyo membenarkan semuanya itu. Klub Huksa ingin menurunkan raja yang sekarang. Pertama, mereka akan menghabisi Yibon terlebih dahulu. Ayah Sugyom lalu memberikan Sugyom sebuah tugas, yaitu mengajukan petisi dan meminta agar Yibon dieksekusi. Karena pikiran yang terus berkecamuk, akhirnya Sugyom memutuskan mendatangi Yibon, memberitahunya kebenaran tentang apa yang telah Une lakukan terhadap Suncek. Gak hanya itu, Sugyom juga mengakui kebenaran tentang ayahnya yang adalah anggota klub Huksa. Sugyom berlutut meminta ampun kepada Yibon, tapi Yibon mengklaim dia tidak akan menyalahkan Sugyom. Yang berarti Sugyom menjaga persahabatannya sampai akhir nih sahabat nonton. Akhirnya, Yibon memenjarakan Une, memaksa Une untuk mengungkapkan kaki tangannya. Jika tidak, Yibon akan mengirim Une ke biro penyelidikan kerajaan. Tertangkapnya Une pun dengan cepat diberitahukan kepada Yigyu. Kemudian Suncek menemui Yibon. Dia mengakui salah menilai Yibon dan tidak memahaminya. Suncek berjanji akan melakukan apapun demi membela Yibon. Suncek menyesal telah menyakiti Yibon dengan perkataannya. Akhirnya, pasangan itu pun berbaikan. Keesokan harinya di istana, para menteri dengan gencar menyuruhkan agar Yibon dihukum mati.
Suncek pun menemui Yigyu dan meminta Yigyu menolong Ibon. Suncek berlutut di hadapan Yigyu, memohon agar Yigyu menyelamatkan Ibon. Suncek berjanji akan melakukan apapun sebagai imbalannya. Yigyu setuju dan menghadap raja, menyarankan agar raja mengirim Ibon ke perbatasan Tiongkok, di mana Tiongkok sedang berperang dengan orang barbar. Raja pun menyetujui ide Yigyu tersebut dan segera memanggil Ibon untuk menghadapnya. Raja memerintahkan Ibon agar pergi ke perbatasan, menghabisi jenderal barbar yang menyulitkan Tiongkok. Ibon tanpa protes langsung menyetujui perintah raja. Tapi sebelum pergi, Ibon meminta kepada raja agar raja berhati-hati kepada Yigyu. Setelah mengetahui Ibon tidak jadi dihukum mati, Suncek beserta seluruh keluarganya menyambut Ibon dengan bahagia. Tapi Ibon segera memberitahu mereka kalau besok dirinya harus pergi ke perbatasan untuk bertempur. Hal ini tentu membuat keluarga Suncek bersedih. Malam itu, Suncek mendatangi Ibon, mengajaknya berjalan di jalanan yang dihiasi oleh lentera. Suncek meminta agar Ibon kembali kepadanya dengan selamat. Suncek pun memasangkan cincin di jari Ibon. Begitu juga sebaliknya. Mereka mengadakan pernikahan secara tertutup, tanpa pengumuman publik. Suncek mengucapkan janji sucinya, lalu mencium dahi Ibon. Dengan terharu, dari dalam hati terdalam, Ibon juga mengucapkan janji sucinya kepada Suncek. Mereka berdua pun berciuman mesra di jalanan yang penuh dengan lentera itu, mengesahkan janji suci di antara keduanya. Keesokan harinya, Ibon pergi ke perbatasan bersama dengan komando militer kerajaan. Suncek dan pelayan Ibon ikut mengantar kepergian Ibon. Suncek terus memberikan kata-kata semangatnya, meskipun Suncek sangat sedih dengan kepergian Ibon. Ibon akhirnya turun dari kudanya dan menghampiri Suncek, memeluknya dengan erat serta menghiburnya. Suncek memberikan sapu tangan kepada Ibon, tanda kalau Suncek selalu bersama dengan Ibon. Kemudian, Ibon pun pergi meninggalkan Suncek. Setelah mengantar Ibon pergi, Suncek mengakui kepada kedua orang tuanya kalau tadi malam dirinya dan Ibon sudah menikah. Dan sekarang Suncek berniat untuk pindah ke rumah Ibon. Karena Suncek sekarang adalah istri sah Ibon yang seharusnya tinggal di rumah Ibon. Seperti biasa, ibu Suncek langsung mendukung keputusan putrinya itu. Tapi ayah Suncek mulai berdrama. Dia bersikeras untuk menemani putrinya. Aduh, kocak banget dah ini. Malam itu, saat sedang berkemas untuk pindahan, Suncek menemukan sebuah gantungan dari kayu. Saat Suncek memegang gantungan itu, kepalanya tiba-tiba pusing dan dia pingsan. Sementara Ibon dan prajuritnya segera mendapatkan serangan brutal. Panah-panah api dilemparkan ke arah mereka, dan beratus-ratus orang pun segera menyerbu mereka. Peperangan pun segera terjadi. Ibon berusaha sekuat tenaga untuk bertahan dari serangan yang telah mengancam diri serta pasukannya. Keesokan pagi, Suncek akhirnya kembali siuman. Pelayan Suncek sangat mengkhawatirkan keadaan Suncek yang akhir-akhir ini sering banget pingsan. Suncek hanya tersenyum sembari memegang gantungan kayu, yang tadi malam membuat kepalanya pusing. Ternyata itu adalah gantungan kayu yang pernah Suncek beli dulu saat Suncek masih bersekolah di dunia nyata. Suncek lalu bertanya kepada pelayannya, dari mana asal gantungan kayu itu? Pelayan Suncek menjawab, kalau gantungan kayu tersebut berasal dari dukun Solgi. Kan dulu itu Suncek pernah ke dukun Solgi, mengeluh karena merasa hari-harinya terasa sumpek. Lalu dukun Solgi menawarkan banyak gantungan untuk Suncek pilih. Kemudian Suncek memilih gantungan kayu tersebut. Mendengar cerita itu, Suncek jadi berpikir, oh, jangan-jangan gantungan kayu inilah yang membawa dirinya ke dalam webtoon. Karena itulah Suncek kembali mendatangi dukun Solgi. Di sana Suncek menanyakan tentang gantungan kayu itu. Tapi dukun Solgi menyarankan agar dirinya membacakan nasib Ibon. Tentu saja, Suncek lebih tertarik dengan Ibon. Namun setelah dukun Solgi menerawang, dia berkata nggak bisa menjawab bagaimana nasib Ibon sekarang. Dia hanya bisa mengatakan kalau semuanya berakhir ketika kamu mencapai akhir. Tentu saja perkataan itu nggak menjawab apapun dan makin tambah membuat Suncek kebingungan. Besoknya, Suncek dan pelayannya pun tiba di kediaman Ibon. Suncek udah memutuskan untuk tinggal di sana sebagai istri Ibon, agar dia dapat mengurus rumah itu selagi Ibon pergi. Sementara itu, Hwason tiba-tiba mendatangi Une. Une udah kembali berada di kediamannya karena kemarin itu udah diselamatkan oleh klan Huksa. Dengan percaya diri, Hwason mengatakan kalau dia udah melaporkan Une ke Biro Investigasi Kerajaan. Bahkan Hwason juga udah mengamankan saksi-saksi. Tapi Une nggak kelihatan ketakutan. Dia santai aja gitu. Malam harinya, klan Huksa kembali bertemu untuk rapat. Yigyu dibisikkan sesuatu oleh bawahannya. Setelah mendengar itu, Yigyu tertawa bahagia, mengatakan kalau ini adalah akhir yang sempurna. Sedangkan di rumah Ibon, Suncek menerima kabar kalau Ibon telah disergap oleh musuh dan tewas di tempat. Suncek bahkan menerima ketopong perang milik Ibon dan sapu tangan yang kemarin itu Suncek berikan kepada Ibon. Tapi Suncek tetap tidak menerima dan tidak mempercayai hal ini. Dia yakin Ibon akan kembali kepadanya dengan selamat.
Meskipun begitu, saat sendirian di kamar, Suncek menangis dengan sangat pedih. Begitu juga dengan Sugyom. Dia segera mendapatkan kabar tentang tewasnya Ibon. Sugyom langsung teringat pesan terakhir Ibon kepadanya, yaitu agar Sugyom menjaga Suncek. Sama halnya dengan Raja. Yigyu memberitahu Raja kalau Ibon udah tewas di medan perang. Raja tentu terkejut dengan kenyataan ini, apalagi sekarang kesehatannya sedang menurun. Yigyu kemudian memanipulasi Raja, agar Raja turun tata aja untuk memulihkan kesehatannya. Karena kalau klan Huksa sampai tahu Raja sedang sakit, mereka pasti memakai kesempatan ini untuk menurunkan Raja. Mendengar itu, Raja langsung ketakutan. Karena Ibon kan udah nggak ada, siapa yang bisa melawan klan Huksa kan? Karena Raja nggak punya seorang putra mahkota, jadi Raja bertanya ke Yigyu, siapa orang yang kira-kira cocok untuk menggantikannya. Sementara itu, Sugyom kembali berdebat dengan ayahnya. Dari perdebatan itu, Sugyom menyatakan rasa malunya karena memiliki ayah yang mengkhianati rajanya dengan memihak kepada klan Huksa. Bahkan sekarang, teman baik Sugyom pun sampai kena getahnya. Sedangkan Yigyu, dia mendatangi Suncek, memaksa Suncek untuk menikahinya, meyakinkan Suncek kalau Ibon udah tewas, dan menegaskan kalau dari awal Suncek adalah milik Yigyu. Karena tindakan dan perkataan Yigyu ini, Suncek langsung mengetahui kalau Yigyu adalah klan Huksa. Suncek dengan tegas menolak Yigyu, mengatakan kalau Ibon adalah suaminya, dan Suncek nggak akan pernah mau menikahi Yigyu meskipun Suncek harus mati. Keesokan harinya, Raja mengumpulkan semua menteri, lalu meminta Yigyu menyampaikan berita mengenai Raja yang berniat turun tahta karena kesehatannya yang memburuk. Dengan lemas, Raja mengatakan kalau dia akan menyerahkan tahtanya kepada Yigyu. Mendengar itu, ayah Suncek segera menentang keputusan Raja yang hendak turun tahta. Ayah Suncek juga menyarankan agar Raja istirahat aja sampai kesehatannya membaik. Menteri lainnya yang bukan klan Huksa juga menentang keputusan Raja tersebut. Tapi tiba-tiba, Yigyu menghunuskan pedangnya ke arah si menteri. Dan tanpa berpikir dua kali, Yigyu segera menghabisi menteri itu. Yigyu melakukan ini seolah-olah dia memberikan peringatan. Siapapun yang menentang keputusan Raja akan bernasib sama seperti menteri tersebut. Malam itu, kediaman Suncek digerebek oleh prajurit kerajaan. Semua anggota keluarga Suncek ditangkap dengan tuduhan kalau ayah Suncek adalah ketua klub Huksa. Ayah Suncek tentu tidak menerima tuduhan palsu nggak jelas itu dong. Tapi tiba-tiba seorang prajurit menemukan sebuah surat yang tertulis kalau ayah Suncek bekerja sama dengan Ibon untuk menurunkan raja yang sekarang. Akibat tuduhan palsu ini, Suncek dan seluruh keluarganya pun dipenjara. Yigyu, makin gila aja ya kamu. Keesokan harinya, seluruh keluarga Suncek dikumpulkan untuk diadili, dan yang mengadili mereka adalah si Yigyu. Dengan gamblangnya Yigyu menjelaskan, kayak gini loh, cinta ditolak, fitnah bertindak. Yigyu lalu memerintahkan Algojo untuk memenggal kepala Suncek terlebih dahulu. Ketika Algojo itu hendak melakukannya, tiba-tiba waktu dalam webtoon itu berhenti. Dan di dunia nyata, server webtoon tersebut juga down. Lalu secara mengejutkan, Suncek muncul di dunia nyata, tepatnya di dalam kamarnya. Akhirnya Suncek bertemu dengan Suncek webtoon yang asli. Sesama Suncek pun akhirnya mulai berbicara. Mereka menyadari karena mereka berdua pernah bermimpi menginginkan hidup baru dan sama-sama berdoa kepada gantungan kayu yang sama. Hasilnya, mereka berdua bertukar tubuh dengan menjelajah waktu. Suncek webtoon asli mengatakan kalau di dunia nyata ini ada webtoon baru diserialkan sejak mereka berdua bertukar tubuh. Tapi tadi, server webtoonnya lagi down. Jadinya, sekarang server webtoon itu sedang dipulihkan dan akan kembali berfungsi lagi setelah 1 jam dari sekarang. Ketika server sudah selesai dipulihkan, cerita akan berlanjut dan segalanya mungkin nggak bisa diperbaiki lagi. Jadi Suncek webtoon asli meminta kepada Suncek agar dia menyelamatkan keluarga mereka di webtoon dan juga menyelamatkan Ibon. Tapi masalahnya, mereka berdua nggak tahu bagaimana caranya agar Suncek kembali ke webtoon. Namun tiba-tiba siluman harimau memasuki kamar itu. Tentu saja Suncek mengenalinya. Secara siluman harimau itu kan pernah menjual gelang cinta ajaib kepadanya. Siluman harimau mengatakan kalau dirinya adalah Cupid yang menyatukan kekasih dari mana kamu berasal. Karena waktu terus berjalan, kedua Suncek itu memohon agar siluman harimau membantu mereka menghadapi permasalahan ini. Siluman harimau setuju, tapi dengan satu syarat. Kedua Suncek harus memutuskan apakah mereka akan kembali seperti semula atau terus menjalani hidup baru yang sudah berubah. Wah, keputusan berat ya ini. Setelah keduanya memutuskan yang kita belum tahu keputusan apa itu, siluman harimau berjanji akan membawa Suncek kembali ke dalam novel. Namun, dia harus menulis ceritanya sendiri, dan hanya boleh 3 kalimat aja. Awalnya Suncek kebingungan mau nulis apa. Udah gitu dia diburu-buru waktu juga kan. Tapi akhirnya Suncek mengumpulkan segenap fokusnya untuk menulis ceritanya sendiri dalam 3 kalimat, sebelum waktu habis. Mau tahu apa yang ditulis Suncek? Dia menciptakan seekor lebah untuk menyengat mata si Algojo. Jadinya Algojo itu kesakitan dan Suncek gak jadi dipenggal.
Suncek lalu memakai kesempatan ini untuk mengatakan sebuah pepatah, yaitu Gumeng Jusan. Setelah mengatakan itu, Higyu pun kembali memenjarakan Suncek. Higyu menghampiri Suncek di penjara dan menanyakan kok Suncek masih mengingat pepatah itu. Ternyata sebelumnya, Suncek webtoon asli memberitahu Suncek, Gumeng Jusan adalah pepatah yang memulai klan Huksa. Arti Gumeng Jusan itu yaitu jika anjing penjaga kedai minum galak, anggurnya menjadi asam. Begitu pula jika anjing penjaga raja galak, negara tidak akan memiliki menteri yang bijak. Pepatah itulah yang membuat Higyu mendirikan klan Huksa. Suncek menjelaskan kalau Suncek tahu Higyu yang telah mengirim Ibon ke medan perang, dan Higyu menginginkan tahta. Tapi apakah Higyu yakin jika seluruh anggota klub Huksa ada di pihak Higyu? Tapi Higyu tidak mempedulikan perkataan Suncek dan pergi meninggalkannya. Namun malam harinya, Suncek dibawa menghadap Higyu yang sedang duduk di kursi raja. Higyu kembali memberikan Suncek kesempatan hidup, asal Suncek menjadi istrinya. Tapi dengan muak, Suncek kembali menyatakan penolakannya. Mendengar itu, Higyu memerintahkan prajurit untuk menyeret Suncek dengan paksa ke tempat tidur Higyu. Makin jadi deh ini manusia satu. Suncek yang terancam langsung pergi melarikan diri dari ruangan itu. Sementara para prajurit lari mengejarnya. Namun akhirnya Suncek terkepung juga. Pada saat itu, Higyu sudah kehilangan kesabarannya. Dia berniat untuk menghabisi Suncek. Tapi untungnya, pedang yang Higyu arahkan kepada Suncek ditebas oleh panah dari seseorang. Tentu saja, orang itu adalah pangeran tersayang kita si Ibon. Ore, pangeran ganteng kita kembali dari kematian nih. Nah sekarang, sahabat nonton penasaran nggak dengan keputusan kedua Suncek? Jadi awalnya, Suncek menyampaikan terlebih dulu kalau dia senang berada di sisi Ibon. Tapi Suncek juga mempedulikan jawaban Suncek webtoon asli. Dan kalau Suncek webtoon asli mau balik ke dunia asalnya, ya Suncek harus mundur dong. Tapi Suncek webtoon asli mengaku kalau dirinya lebih nyaman di dunia ini. Yang berarti mereka berdua nggak akan kembali ke dunia mereka masing-masing. Sebagai perpisahan, Suncek berharap dirinya serta Suncek webtoon asli bisa sama-sama berbahagia di dunia yang udah mereka pilih sekarang. Akhirnya mereka berdua pun berpisah dengan bahagia. Meskipun mungkin berarti mereka selamanya tidak akan kembali lagi ke dunia asal mereka. Kita lalu melihat apa yang sebenarnya terjadi pada Ibon. Saat peperangan, Ibon dan beberapa prajuritnya sempat tertangkap oleh suku barbar. Di detik terakhir hidupnya, Ibon hanya memegang gelang cinta ajaib pemberian Suncek. Dia mengakui betapa dirinya memikirkan Suncek. Pada saat ketua barbar hendak memenggal Ibon, gelang cinta ajaib itu menyelamatkan Ibon. Dengan kesempatan itu, Ibon akhirnya dapat memegang kendali dan mengalahkan ketua barbar dengan memotong jambulnya. Ibon tidak menghabisi ketua barbar karena dia berjanji kepada Suncek untuk tidak menghabisi orang lagi. Mendengar pengakuan Ibon, ketua barbar pun terkejut dan akhirnya melepaskan Ibon serta prajuritnya. Kembali ke malam di mana Ibon tiba-tiba muncul. Malam itu di tempat lain, Sugyeom bersama para pejabat 3 kementerian serta sarjana Konfusian melakukan demo di depan istana. Sugyeom dengan berani menentang keputusan raja turun tahta dan mengatakan niat jahat Higyu. Namun mereka semua segera mendapatkan serangan ancaman dari klan Huksa. Sedangkan Ibon, dia kembali dari kematian dan semua orang yang melihatnya pun terkejut. Higyu memerintahkan para prajurit untuk menangkap Ibon, tapi para prajurit itu nggak berani bergerak selangkah pun. Ibon lalu memberikan perintah agar para prajurit itu mundur. Dengan ketakutan, mereka semua segera melakukan perintah Ibon. Higyu yang ditinggal sendirian akhirnya menyerang Ibon, tapi Ibon segera mengalahkan Higyu dan menangkapnya untuk diadili. Di tempat demo, prajurit klan Huksa menghunuskan pedangnya ke arah Sugyeom, menyuruhnya untuk menghentikan aksi demonya itu. Tapi tiba-tiba, pengawal setia Ibon beserta seluruh pasukan muncul di sana, memberitahu Sugyeom kalau Ibon yang meminta mereka melakukan pembelaan ini, karena Ibon telah kembali dengan selamat. Tentu saja Sugyeom sangat senang mendengar kabar tersebut. Sementara itu di perkumpulan klan Huksa, para prajurit muncul untuk menangkap semua orang di sana. Setelah semua drama ini, akhirnya pasangan kita yang membuat hati gundah gulana ini reuni kembali sahabat tonton. Ya ampun, mereka bisa loh mengobok-obok hati penonton ya. Kemudian Suncek segera membebaskan keluarganya dari penjara. Keluarga Suncek pun senang karena melihat Ibon telah kembali dengan selamat. Mereka pun akhirnya bisa kembali ke rumah mereka. Setelah itu Ibon mendatangi raja yang kondisinya makin menurun dan memanggil tabib. Terungkap kondisi raja kayak gini karena lupa beracun pemberian Higyu. Dan sekarang raja membutuhkan waktu untuk mendetoks racun tersebut sepenuhnya. Sedangkan si ular Une, dia berniat untuk kabur. Tapi nggak semudah itu Ferguso. Hwason ada di sana untuk menghentikan Une melarikan diri. Hwason bahkan memanggil para prajurit untuk menangkap Une. Rasain lu. Kemudian Ibu Suri menemui Ibon. Dengan semua hal yang telah terjadi, Ibu Suri kan awalnya tidak pernah memandang Ibon. Tapi sekarang Ibu Suri mengakuinya. Dia bahkan meminta Ibon untuk maju. Ibu Suri juga bersedia mendukung Ibon secara penuh. Sementara itu, Suncek mengunjungi Une di penjara, mengungkapkan kalau sebenarnya Suncek sangat senang bisa berteman dengan Une.
Tapi akhirnya Suncek mengetahui kalau Une-lah yang telah mendorongnya ke kolam, menculiknya, bahkan hendak menghabisi dirinya. Une membalas Suncek dengan menyalahkannya, karena Suncek telah masuk ke dalam kehidupannya. Suncek meminta maaf karena hal itu. Namun Suncek mengatakan, menyakiti orang lain tetap tidak bisa diterima dalam keadaan apapun. Suncek meminta Une untuk mengakui kesalahannya dan berhenti berbuat jahat. Tapi Une malahan mengamuk. Dia mengakui bagaimana dirinya sangat iri kepada Suncek. Une mulai membanding-bandingkan dirinya dengan kehidupan Suncek. Yang menurut Une, kehidupan Suncek lebih enak dan lebih baik darinya. Intinya, sampai akhir pun Une terus membenci Suncek. Sedangkan Yigyu bersama para anteknya diadili oleh Raja. Meskipun kondisi Raja belum pulih sepenuhnya, tapi Raja tetap hadir di sana. Raja lalu berjanji untuk mengampuni semua orang jika mereka semua mengakui perbuatannya. Mendengar itu, seluruh menteri akhirnya mengakui kalau memang benar mereka semua dipimpin oleh Yigyu yang telah mendirikan klan Husa untuk menggulingkan Raja. Yigyu yang udah dikorbankan oleh para menteri pun akhirnya mengakui perbuatannya. Tapi dia terus menghina Raja dengan mengatakan kalau Raja tega membantai seluruh keluarganya hanya demi tahta. Mendengar itu, Raja langsung mengamuk dan hendak memenggal Yigyu dengan tangannya sendiri. Tapi Yibon segera menghentikan Raja. Yibon bertanya kepada Raja, apakah setelah Raja menghabisi seluruh keluarganya lalu menjadi Raja, Raja bisa hidup tenang? Yibon memperingatkan Raja, jika Raja menghabisi Yigyu, maka akan menciptakan dendam lain yang akan kembali kepada Raja. Yibon kemudian berlutut di hadapan Raja, memohon kepadanya untuk mengakhiri lingkaran setan ini, agar Raja dapat menjalani hidupnya dengan tenang ke depannya. Setelah mendengarkan ceramah bijaksana dari Yibon, Raja pun menyerahkan nyawa semua pengkhianat itu kepada tangan Yibon, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, Yigyu bersiap diasingkan dari ibu kota. Namun Suncek muncul di sana untuk menyampaikan pesan dari Suncek asli tentang bagaimana Suncek mengerti kekecewaan Yigyu, tapi berharap agar Yigyu tidak menjadi seperti orang yang dibencinya. Suncek juga meminta agar Yigyu melupakan masa lalu dan menemukan hidup yang baru. Di akhir perpisahan mereka, Yigyu berkata, "Aku tidak pernah mengatakan Gumeng Jusan kepadamu, tapi kamu sendiri yang mengatakannya kepadaku. Jadi sampaikan kepada orang yang sebenarnya mengatakan itu kepadaku. Kalau ini bukanlah akhirnya, aku akan memastikan untuk kembali." Berarti Yigyu tahu ya, kalau Suncek yang ini bukanlah Suncek yang asli. Kita lalu melihat nasib para anggota klan Husa yang telah berkhianat. Pertama adalah ayah Hwason. Sekarang giliran Hwason yang menyuruh ayahnya untuk meditasi. Dia bahkan memukul bahu ayahnya itu jika ayahnya tidak bermeditasi dengan cara yang benar. Kedua adalah ayah angkat Une. Dia akhirnya menutup kedai tehnya dan sekarang hidup sendirian tanpa Une. Mungkin karena Une kan di penjara ya. Ketiga adalah ayah Sugyom. Ayah Sugyom mulai mencoba memperbaiki hubungan dengan putranya yang telah lama terputus. Hari itu mereka berdua berencana untuk memancing bersama. Kemudian kita melihat Suncek memberitahu Yibon kenyataan yang sebenarnya. Kalau mereka hidup di dunia webtoon. Suncek pun bukanlah Suncek yang asli. Dan jika cerita dalam webtoon ini berakhir, berarti dunia webtoon ini akan hilang. Yang berarti mereka harus menunda pernikahan mereka. Karena biasanya kan, abis pernikahan para pemain utama, cerita webtoon romantis akan tamat. Kalau udah tamat ya dunia webtoon itu akan menghilang. Namun sebagai tanggapan, Yibon mengatakan kalau dia nggak peduli meskipun wanita di depannya ini bukanlah Suncek yang asli. Dan meskipun dunia webtoon ini menghilang, dia akan selalu memilih untuk bersama Suncek. Suncek pun nggak mau kalah romantis. Dia juga mengatakan kalau dia nggak takut jika dunia webtoon itu menghilang, asal Yibon bersamanya. Mereka berdua pun berpelukan, yang berarti mereka berdua memutuskan untuk menikah nih sahabat tonton. Beberapa hari kemudian, ketika Raja sudah mulai pulih sepenuhnya, dia kembali memanggil Yibon, mengatakan kalau Yigyu sudah kehilangan nyawanya. Jadi kemarin kapal yang ditumpangi Yigyu terjebak badai dan tenggelam. Kemudian, Yibon mengembalikan pedang yang biasa dia gunakan sebagai anjing pemburu Raja untuk menghabisi orang yang Raja suruh. Intinya, Yibon udah gak mau disuruh Raja untuk menghabisi orang lagi. Melihat niat Yibon, Raja akhirnya membuka hatinya. Raja mengakui kesalahannya telah menghabisi keluarga Yibon dan meminta maaf secara tulus kepada Yibon. Yibon pun menerima permintaan maaf pamannya itu dan pergi meninggalkannya. Kita lalu dibawa ke hari pernikahan Suncek dan Yibon. Aduh, seneng banget ya melihat mereka menemukan satu sama lain meskipun harus menempuh dunia berbeda dan meski harus mempertaruhkan nyawa. Akhirnya mereka bisa bersatu nih sahabat nonton. Bahkan dikelilingi oleh orang-orang yang mereka cintai. Sedangkan di dunia nyata, karena kedua pemeran utama telah menikah, maka webtoon itu akhirnya beneran tamat. Suncek webtoon asli tentu merasakan perasaan yang bercampur aduk. Tapi beberapa saat kemudian, dia mendapatkan notifikasi kalau seri webtoon season 2 akan terus dilanjutkan. Hal ini tentu membuat Suncek webtoon asli merasa senang dan lega, mengetahui kalau Suncek serta keluarganya tidak akan menghilang.
Kembali ke webtoon, sekarang Suncek sudah memiliki 6 orang anak, 3 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Bahkan Yibon pun mengepang rambut para putrinya itu. Melihat begitu banyak Suncek telah bertelur, ayah Suncek sampai bertanya, apakah beneran Suncek mau buat 12 anak? Dengan bahagia Suncek membenarkan. Mungkin Suncek masih menganut paham banyak anak banyak rezeki kali ya. Hahaha. Sedangkan Sugyeom, dia mendatangi panti asuhan yang waktu itu dan bertemu kembali dengan Une yang sudah dibebaskan. Cinta Sugyeom kepada Une masih sama dong. Ternyata dunia webtoon itu tidak menghilang, hanya membutuhkan akhir untuk memulai awal yang baru. Kita lalu melihat kedua Suncek di dunia yang berbeda, sama-sama sedang melihat gantungan kayu itu. Suncek webtoon asli memutuskan untuk membuang gantungan kayu itu ke kolam. Sementara Suncek memutuskan untuk menyimpan gantungan kayu itu di sebuah kotak perhiasan. Kali ini mereka berdua sama-sama berdoa agar masing-masing dari mereka menemukan kebahagiaan atas pilihan mereka. Kemudian setelah Suncek terbangun dari tidur siangnya, Yibon menghampiri Suncek dan menggodanya. Setelah bertahun-tahun bersama, pasangan itu tetap terlihat bahagia. Drama ini berakhir di sini sahabat nonton. Untung aja semua ini bukan mimpi ya, tapi hanyalah sebuah pilihan hidup. Yuk kita juga nggak usah iri sama rezekinya orang lain. Kita pasti punya rezeki kita sendiri. Meskipun tidak terlihat sama dengan orang lain, tapi jika kita tetap bisa bersyukur, hidup kita dapat menjadi lebih damai dan bahagia. Terima kasih udah nonton bareng teman-teman nonton kamu. Dan sampai jumpa di drama lainnya ya.